Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hormat kepada Pak Budi ya dan teman-teman yang ada di Sipilpedia, dan salam sehat dan salam hormat kepada rekan-rekan bekerja mungkin atau rekan-rekan dalam satu pendidikan atau bos-bos saya di suhu-suhu besar dalam dunia konstruksi maupun dunia keilmuan tentang manajemen proyek. Salam hormat dan salam sehat dari saya. Baik Pak, saya coba share screen ya. Yeah. Baik, ini sudah kelihatan ya Pak, ya udah full size ya? Sudah Pak. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Pak Budi ya dan tim Sipilpedia. Saya coba untuk memaparkan atau sharing session terhadap peranan engineer dalam proses pendanaan. Dalam hal ini adalah studi kasus bank luar negeri gitu. Adapun hal-hal yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama yaitu tentang kurikulum CV saya, kemudian karir dan edukasi saya. Kemudian kita berbicara teori, di mana teori ini ada development fase, kemudian ada definisi dari sebuah proyek, kemudian project management plan. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah case study, di mana case study ini adalah tentang di mana tempat saya bekerja dalam studi sekarang ini yaitu pendanaan luar negeri. Baik, saya Dede Noviardi, saya lahir di Pasaman tanggal 3 Agustus tahun 89. Kemudian saya tinggal di Komplek PU Padang Sumbar gitu ya. Cuman sebenarnya saya kalau lagi di Jakarta, saya itu tinggal di Geraha Raya Bintaro atau Fortune Spring. Di situ saya tinggal. Ini karena ada pandemi, jadi saya diberi kesempatan untuk WFH atau work from home. Adapun pengalaman saya bekerja, saya pertama lulus itu saya bekerja di Jaya Konstruksi, yaitu proyek pintu air Manggarai. Di situ tahun 2013. Kemudian setelah di Jaya Konstruksi saya pindah ke Tripatra Engineer and Constructor. Itu dari 2013 sampai 2015 saya terlibat di dalam proyek Senoro Gas Development. Proyek gas Senoro lah di Lubuk Banggai. Kemudian ada proyek Cepu. Di Cepu itu yang ownernya itu Exxon gitu ya. Saya berperan di sana sebagai construction engineer sipil, struktur and piping gitu. Jadi di sana bisa ngerangkap gitu Pak Budi. Kemudian setelah itu saya pindah ke PMC ya, Enercon ini selaku sebuah PMC, Project Management Konsultan untuk membangun sebuah SPBG di Depok. Saya berposisi sebagai project koordinator di 2 area Bekasi dan Depok seperti itu. Kemudian tahun 2016 sampai dengan sekarang alhamdulillah saya bekerja di sebuah perusahaan BUMN yaitu PT Indonesia Tourism Development Corporation, yang mana perusahaan ini merupakan satu-satunya ya BUMN yang bergerak di bidang pariwisata gitu. Tapi jenis BUMN-nya ini lebih ke properti, cuman pengembangannya lebih pengembangan daerah pariwisata. Kemudian alhamdulillah baru-baru ini saya juga baru diterima ya Pak menjadi dosen teknik sipil di Akademi Teknologi Industri Dewantara Palopo. Jadi sekarang lagi proses administrasinya ya untuk pengurusan yang lain untuk mendapatkan NIDK, karena saya berasal dari profesional. Jadi pengurusannya berbeda dengan istilahnya berbeda. Kalau yang bukan dari profesional atau karyawan itu NIDN, kalau saya karena berasal dari karyawan itu NIDK seperti itu. Kemudian saya bersekolah di SMA Negeri 2 Padang. Kemudian saya menempuh bachelor degree saya di Civil Engineering di UNAN dengan konsentrasi struktur dulu waktu S1. Kemudian S2 saya tempuh dengan jurusan manajemen proyek di Institut Teknologi 10 November. Kemudian saya juga telah menyelesaikan sekolah profesi ya Pak ya, PSPII judulnya sekarang. Ini diambil jadi setelah ST itu kita diharapkan untuk mengambil sekolah insinyur ya, mungkin diwajibkan nanti karena sudah ada peraturannya. Jadi setiap sarjana teknik harus mengikuti sekolah insinyur gitu di UNAN. Kemudian setelah itu saya mengambil lagi sertifikasi untuk
pengambilan insinyur profesional madya IPM gitu. Nah, ini kalau kita ketahui bersama, kalau di ASEAN itu ada ASEAN Eng ya di atasnya, kemudian ada ACPE, kemudian ada di atasnya lagi kalau nggak salah ada professional engineer. Nah, gitu. Jadi itu semacam sertifikasi pengakuan terhadap bahwa dia seorang engineer di kancah dunia internasional seperti itu. Baik, kita mulai memasuki sebuah tema kita yaitu tentang pendanaan sebuah proyek ya. Cuman sebelum itu kita coba pahami bersama itu apa itu proyek, walaupun sebenarnya dari bapak-bapak atau teman-teman atau senior di sini sudah mengetahui itu proyek. Cuman pasti dalam ada perbedaan makna antara kita gitu. Mungkin ada yang menganggap proyek ini definisinya adalah A, adalah B gitu. Namun kalau kita merujuk kepada suatu panduan itu guideline yaitu Project Management of Knowledge, itu project itu merupakan a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. Jadi di sini project itu kalau definisi menurut Project Management Body of Knowledge itu adalah project itu ialah sebuah pekerjaan atau sebuah tindakan yang berupa temporary yang menghasilkan sesuatu yang unik dalam sebuah produk, unik juga servisnya, kemudian unik juga resultnya. Nah, cuman waktu di teknik sipil waktu itu kalau nggak salah waktu kita belajar MRK itu kita diajarkan proyek itu mempunyai batas waktu. Ah itu iya juga, itu yang temporary gitu ya. Artinya itu yang temporary yaitu start dan finish. Kalau kita lihat di sini adalah start dan finish. Nah awal dan akhir, nah, itu yang kita pahami dulu. Nah itu adalah yang temporary ini gitu. Nah, kemudian proyek itu harus menghasilkan suatu produk yang unik, service dan unik gitu. Jadi deliverable-nya itu adalah produk itu unik. Kemudian servisnya unik gitu ataupun kombinasi seperti itu. Kemudian sebuah proyek itu kalau kita lihat kan ada aja yang bangun gedung gitu ya. Itu asal usul proyek itu dari mana gitu ya. Jadi setelah menurut literatur ya, menurut PMBOK itu proyek itu muncul dari 4 aspek gitu. 4 aspek kalau kita lihat di sini ada S, ada I, ada M, ada C. Nah, kalau untuk mengingatnya itu SIM C gitu ya. SIM C. Nah, di sini proyek itu muncul pertama yaitu dari keinginan stakeholder, permintaan stakeholder itu sendiri atau kebutuhannya gitu. Jadi misalnya proyek itu misalnya stakeholder itu ingin membangun sebuah gedung gitu ya atau membangun sebuah rumah, itu adalah keinginan dari dia gitu ya. Nah, itu bisa timbul proyek. Kemudian ada perubahan dari bisnis atau teknologi gitu. Nah, itu bisa muncul sebuah proyek, apalagi kalau dunia sekarang ini yang mana change terhadap teknologi itu sangat cepat berubah. Nah, kalau kita lihat mid regulatory ini ada atau legal, ini kalau jika ada bertemu dengan sebuah hukum ya, peraturan atau hukum atau social requirement, seperti contohnya seandainya nanti mobil ini menggunakan bahan bakar gas semua ya, atau pakai mobil listrik ya sekarang. Nah, itu akan banyak proyek-proyek pembuatan misalnya SPBE mungkin bisa jadi atau yang udah pernah saya kerjakan tuh SPBG, karena dulu rencananya Depok Bekasi itu mau di angkutan-angkutan di sana harus memakai bahan bakar gas begitu. Kemudian di sini ada terakhir yaitu C-nya yaitu create, improve or fix product, process or service. Jadi ini misalnya ada memperbaiki saluran pipa gas misalnya dari titik A ke titik B, itu otomatis ada pekerjaannya gitu. Nah, itulah asal-usul proyek ini muncul gitu. Jadi proyek itu bukan muncul begitu saja ya, tapi inilah penyebab proyek itu muncul. Apakah proyek ini muncul dari legalnya gitu, dari legal pemerintahan gitu ya, kemudian dari keinginan stakeholder saja, atau change bisnis atau teknologi strategis yang berubah, atau perbaikan atau improve dari suatu produk. Baik, di slide selanjutnya ini ada tahapan-tahapan pengembangan proyek ya. Tahapan pengembangan proyek kita bagi dua di sini ya. Kita bagi dua di sini, yaitu ada tahapan perencanaan, kemudian ada tahapan eksekusi. Nah, biasanya di perencanaan ini orang biasanya menyebut tahapan praproyek, sedangkan di tahapan eksekusi ini disebut proyek. Yang mana di setiap staging ini ada decision gate, di mana di sini ada suatu titik keputusan atau governance gates atau kill point. Nah, istilahnya banyak nih, ada decision gate, ada governance gates, ada kill point gitu. Nah, jadi di sini adalah titik-titik pengambil keputusan gitu, yang mana ini diambil oleh mungkin high level dari suatu instansi atau suatu perusahaan. Nah,
Kerjaan dari inisiasi sampai seleksi ini adalah memilih opsi pengembangan terbaik. Nah, di sini dipilih dari semua yang diajukan, misalnya contoh dalam fase inisiasi ya, kita bedah satu-satu. Di inisiasi ini adalah suatu proses di mana di sana muncul ide gitu, kita mengembangkan apa, contohnya seperti itu. Contoh misalnya kalau kita di kawasan pariwisata, wah saya ingin mengembangkan pariwisata di daerah Padang misal, atau misalnya di Lombok ya sekarang. Nah, setelah itu ada decision gate itu kemudian diteliti di sini, hanya teliti tahap awal ya, baik itu dari sisi teknikal atau survei lah ya, barulah diputuskan. Setelah diputuskan dan diokekan oleh high level management, barulah masuk kepada tahap seleksi. Di tahap seleksi ini sudah mulai ada beberapa konsep pengembangan. Misal contoh pengembangan itu ada pengembangan temanya nih, tema kalau kita ambil dunia pariwisata, temanya adalah tema sport entertainment atau tema historical atau tema Islamik gitu ya. Nah, itu sudah muncul di seleksi ini. Jadi di seleksi ini sudah mulai ada opsi-opsi jenis-jenis pengembangan yang akan kita pilih di tahap seleksi ini. Nah, di dalam tahap seleksi ini sudah mulai ada perhitungan biaya, sudah ada mulai kegiatan persiapan semua nih gitu, yang mana opsi yang akan dipilih. Setelah dipilih satu konsep, misalnya ujung-ujungnya dipilih yaitu tema sport entertainment seperti yang dilakukan di ITDC di Lombok, tepatnya di Mandalika, itu temanya adalah sport entertainment. Barulah kita masuk ke tahap setelah disetujui bersama, barulah masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahapan kajian lanjut. Di sini kita mendefinisikan proyek ini dengan detail dan tepat gitu. Nah, disinilah bekerja itu semua seperti DED gitu ya, atau schematic design atau detail master plan. Nah, ini sudah bicara sangat teknis di sini, sehingga menimbulkan duit ya, menimbulkan biaya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk proyek itu secara detail. Kalau kita lihat cost-nya itu udah level 4 lah kira-kira. Jadi udah plus minus 10%. Kemudian setelah ini dilanjutkan, kita decision gate, melakukan tender konstruksi, barulah muncul ini fase eksekusi. Nah, fase ini eksekusi ini adalah melaksanakan proyek sesuai dengan tujuan dan target. Artinya di eksekusi ini proyek itu melaksanakan apa yang sudah dibuat di kajian lanjut gitu. Jadi di kajian lanjut ini adalah kita definisikan nih proyek ini dengan detail dan tepat nih, kita definisikan dulu. Habis itu di fase eksekusi barulah kita laksanakan apa yang sudah tertulis di kajian lanjut. Nah, jatuhnya seperti itu. Jadi melaksanakan proyek sesuai dengan tujuan target. Setelah fase eksekusi selesai, kemudian ada PHO, FHO, kemudian serah terimalah ke divisi operasi seperti itu. Jadi itulah siklus dari sebuah proyek gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ada eksekusi di lapangan, nggak. Jadi melakukan ada proses yang sangat panjang dalam sebuah proyek itu. Oke, kalau kita lihat di perencanaan di kegiatan ya, kalau kita detailkan ya kegiatan ini, cuman kegiatan ini mungkin berbeda ya, ada perbedaan antara sebuah instansi karena itu ada kulturalnya di sini ya, kultural atau habit sebuah perusahaan. Jadi kalau di perusahaan kami sendiri di ITDC gitu ya, pertama itu inisiasi itu ada preliminary study tadi yang saya sampaikan tadi, kemudian di fase seleksi ini ada penyusunan FS. Penyusunan FS ini semacam R&D lah yang studi kelayakan, kemudian visioning, kemudian persiapan kerjasama mitra dan persiapan pendanaan. Nah, di sini ini sudah mulai siap-siap. Makanya di sini saya garis bawahi karena di fase inilah proses persiapan pendanaan itu sudah mulai. Apakah pendanaan itu memakai dana sendiri atau menggunakan APBN, APBD atau hibah atau bank komersial atau pinjaman luar negeri. Nah, itu sudah mulai di sini persiapan. Kemudian di tahapan kajian lanjut itu sudah ada memasuki penyusunan detail master plan ya. Kemudian sudah penyusunan fit. Nah, ini fit ini kalau kita berbicara EPC dia hanya sampai fit gitu ya. Jadi EPC nanti hanya fit di kajian lanjut, EPC-nya nanti dikerjakan di proyek. Kemudian penyusunan DED kalau kita prinsipnya itu general kontraktor, kemudian persiapan pemasaran, persetujuan pendanaan, pemilihan konsultan CM gitu, CM, QS jika diperlukan, kemudian penyusunan dokumen tender konstruksi, dan persiapan akuisisi lahan serta penyusunan dokumen AMDAL. Itu di kajian lanjut. Setelah itu barulah masuk ke fase eksekusi, di mana di sini adalah pelaksanaan konstruksi dan monitoring controlling dari sebuah proyek. Oke, selanjutnya proyek itu berakhir ya.
Proyek itu berakhir bisa ada beberapa macam gitu. Proyek itu berakhir bisa saja proyek itu sudah memenuhi kewajibannya gitu ya. Jadi sudah tercapai semua objektifnya, selesai sudah skopnya semuanya, itu selesai proyek. Kemudian proyek itu bisa dianggap selesai juga jika objektifnya tidak lagi ketemu gitu. Itu bisa selesai dianggap. Kemudian yang ketiga adalah funding is halted and no longer available, nggak ada lagi duit yang banyak kan. Proyek yang nggak ada duit, itu proyeknya dianggap dengan keadaan henti, tidak berhenti. Kemudian kebutuhan proyek itu tidak lagi dibutuhkan gitu. Kemudian human and physical resource-nya tidak lagi ada. Kemudian terminate. Terminate itu juga merupakan sebuah proyek berhenti. Oke, kita mulai masuk ke sebuah pembiayaan infrastruktur. Jadi pembiayaan infrastruktur ini ada beberapa macam ya menurut berita di media di DJKN ya tahun 2018. Mungkin ada yang lain gitu ya. Itu pertama tuh ada APBN, kemudian ada APBD, kemudian yang kedua ini ada PPP, istilahnya sama sekali PPP ya, atau KPBU, yaitu Public Private Partnership atau KPBU. Kalau KPBU ini ada kerjasama pemerintah badan usaha nih, gitu. Jadi PPP ini dibagi lagi nih dari beberapa macam gitu. Ada BOT, BLT gitu ya. Ada macam-macam gitu, banyak juga. Di sini artiannya sebuah instansi itu berkolaborasi ya, bekerja sama dengan sebuah badan usaha di mana sumber daya itu atau sebagian sumber daya dilakukan oleh pihak yang bekerja sama itu gitu. Jadi sistem kerjasama lah antara badan usaha. Kemudian baru pinjaman luar negeri ini. Pinjaman luar negeri ini ada dua juga gitu. Ada pinjaman luar negeri yang menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2011 gitu ya. Kemudian ada pinjaman luar negeri yang bersifat direct lending gitu. Nanti kita akan bahas yang tentang direct lending. Baik, untuk sebuah pinjaman biasanya itu ada sebuah bank yang namanya itu MDB ya. MDB itu adalah bank yang dibuat oleh sekelompok negara yang menyediakan pembiayaan untuk meningkatkan pembangunan. MDB ini anggotanya banyak ya, termasuk negara maju dan negara peminjam berkembang. Ini di antaranya ada World Bank gitu, kemudian ada European Bank, kemudian ada AIB. Ini yang mendanai ITDC ya. Pada saat sekarang ini ada Asian Infrastructure Investment Bank, kemudian ada European Investment Bank, kemudian ada ADB gitu, kemudian ada Africa Development Bank, kemudian ada Islamic Development Bank. Masih banyak lagi yang lain. Gitu. Oke. Pendanaan luar negeri dengan menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2011. Ini adalah flowchart kalau kita melakukan pembangunan infrastruktur itu menggunakan pinjaman luar negeri gitu ya. Ini saya akan coba jelaskan ini secara singkat saja. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 fase ya, 3 tahapan. 3 tahapan itu tahapan perencanaan, kemudian tahapan penyusunan rencana dan peningkatan kesiapan kegiatan, kemudian daftar kegiatan. Sedangkan pelakunya di sini ada eksekutif agensi, ini adalah instansi atau yang meminta duit lah jatuhnya ya. Kemudian ada Bappenas, kemudian ada Kemenkeu, kemudian ada Asian Development Bank. Kalau kita lihat di sini itu adalah eksekutif agensi ini atau yang minjam duit ini akan mengajukan usulan kegiatannya, akan membuat daftar usulan kegiatan kepada Bappenas di sini. Jadi sebuah instansi itu akan mengusulkan kegiatan-kegiatan yang akan rencana didanai oleh ADB. Di sini kasusnya adalah ADB. Di sana ada di UK, terus ada administrasi khusus. Administrasi khusus ini semacam surat pengantar, kemudian dan lain-lain sampai kalau nggak salah itu tanda tangannya sampai komisaris ya kalau nggak salah. Kemudian setelah disampaikan itu ke Bappenas ini melakukan penilaian terhadap usulan kegiatan yang telah disampaikan oleh agensi tersebut gitu. Kemudian setelah dinilai barulah pencantumannya terhadap terhadap DRPLNJM, yaitu daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah. Barulah disampaikan lagi ke Asian Development Bank dengan menyusun penyusunan COBP gitu. COBP ini hampir sama dengan
proses internal yang ada di Bappenas, cuman istilahnya itu COBP, itu Country Appreciation Business Plan. Kemudian setelah ini dicantumkan, kita balik lagi ke 1.6, setelah dicantumkan di DRPLNJM, barulah masuk ke tahap kedua, yaitu penyusunan rencana dan peningkatan kesiapan kegiatan. Di sini sudah mulai membuat suatu usulan pendanaan itu dengan agak detail ya, dengan lebih detail. Nah, namun di sini pada ADB ini, peminjaman luar negeri terhadap ADB ini diperbolehkan untuk memohon untuk penyiapan technical assistant atau tenaga ahli ya, tenaga ahli dalam bidang teknikal gitu. Jadi yang minjam duit gitu ya, minjam duit akan menyampaikan saya butuh tenaga ahli gitu, mengajukan permohonan. Gimana permohonan itu akan dikoordinasikan lagi dengan Bappenas nih kalau di sini kita lihat. Nah, jadi dibahas lagi di Bappenas terkait dengan tornya, KAK dan personel segala macam. Kemudian disampaikan ke Kemenkeu, Kemenkeu menyampaikan ke ADB. Nah, di sini ADB lah yang menentukan apakah ini pantas menjadi tenaga ahli atau enggak gitu ya. Jadi di sini ada semacam technical assistant gitu ya. Barulah muncul 0, dari setelah muncul 0 barulah tenaga ahli itu join dengan eksekutif agensi atau instansi yang meminjam duit untuk membuat penyusunan rencana kegiatan yang mana dokumennya ada organisasi pelaksanaan, kemudian komponen kegiatan, ada LARP gitu, dan acquisition settlement plan, kemudian ada AMDAL, ada rencana-rencana pengadaan. Setelah ini selesai, rencana penyusunan kegiatan ini yang dibikin bersama dengan TA tadi, barulah kita sampaikan lagi ke pihak lender, kemudian barulah ada fact finding misi. Di sini biasanya yang sangat lama. Ini sangat lama di sini. Di sini dia men-challenge semua dari sisi teknikal kita, administrasi dan lingkungan gitu. Disinilah peranan kebanyakan nih, peranan suatu engineer ini banyak di penyusunan rencana dan peningkatan kesiapan kegiatan. Jadi di sini mulai dari teknikal, ilmu kita teknikal, baik itu struktur, geoteknik, air, dan lain-lain, dan manajemen konstruksi yang paling penting itu ada di sini, di challenge semua gitu. Jadi uniknya di MDB ini, mereka itu mempunyai tenaga ahli infrastruktur dari berbagai macam ilmu gitu. Beda kalau IMF itu kan, kalau IMF lebih ke makroekonomi ya, kebanyakan orang ekonomi. Cuman kalau di MDB ini, mereka punya, ada orang pengadaannya, kemudian ada orang geoteknya, ada orang struktur, ada orang infrastruktur, ada orang gedung gitu. Jadi akan di sini kita banyak berdiskusinya nih. Ini panjang sekali diskusinya di fact finding mission. Setelah itu, setelah banyak challenge, banyak yang misalnya ada yang ditemukan misalnya kejanggalan, barulah dibuat lagi sebuah laporan yang merupakan finalisasi rencana kegiatan yang mana itu adalah refleksi dari kegiatan yang di 2.8, tetapi lebih detail dari temuan-temuan yang ditemukan oleh lender gitu. Setelah itu kita susun lagi, kita kasihkan lagi, kita kirimkan lagi ke ADB yang mana itu menjadi rujukan proyek administrasi manual atau di kita disebutnya proyek dokumen. Proyek dokumen itulah yang akan menjadi titik sampai negosiasi kita gitu. Jadi setelah proyek dokumen itu selesai, barulah masuk ke daftar kegiatan, paralel barulah dilakukan nanti negosiasi seperti itu. Apa perbedaannya dengan direct lending? Direct lending di sini yang kita alami, kita tidak ada penilaian dari Bappenas dan Kemenkeu. Jadi ITDC waktu itu murni waktu itu berhubungan langsung dengan lendernya yaitu AIB gitu. Jadi technical assistance-nya juga nggak ada ya waktu itu. Jadi langsung saya bersama suhu saya itu Pak Samsul, Pak Hari, Pak Novan, kemudian dan tim yang lain gitu ya, itu langsung menjadi technical assistant-nya di bidang infrastruktur gitu. Jadi dua ini nggak ada, Bappenas sama Kemenkeu ini ada. Ini Kemenkeu ini hanya hadir pada saat sudah ada semacam penjaminan ya, jaminan bahwasanya kita ada utang luar negeri gitu. Kemenkeu hadir di sana pada saat sudah mau ke fase daftar kegiatan seperti itu. Oke, kalau saya persimpel ya, biar ini bisa dijadikan panduan atau dijadikan pengetahuan ya, biar lebih simpel, biar nggak lihat flowchart tadi. Di sini saya bagi ada tiga tahapan tadi dan mengeluarkan beberapa produk gitu. Ada produk dari penyusunan usulan kegiatan, produknya ada daftar isian pengusulan kegiatan, kemudian dokumen usulan kegiatan, kemudian persyaratan khusus, kemudian surat penghantar.
Nah, setelah itu baru masuk ke fase kedua tadi, tahap kedua tadi yaitu penyusunan rencana dan persiapan kegiatan. Di sini ada menghasilkan beberapa produk. Nah, ini sangat banyak, ada pada produknya yaitu pra-DED, ya ini kita bicara skopnya, bicara teknikal, kemudian analisis teknisnya, kemudian bicara biayanya berapa, kemudian bicara waktunya berapa, kemudian analisis sosial ekonomi, analisis keuangan dan ekonomi, bicara tentang social safeguard, bicara tentang environmental safeguard, bicara tentang gimana cara mengukur baseline-nya nanti, kemudian formulasi desain monitoring framework, serta rencana umum pengadaan. Nah, disinilah memakan yang waktu yang sangat lama. Kemudian selanjutnya itu penetapan daftar kegiatan. Di sini tuh lebih menitikberatkan kesiapan kita terhadap negosiasi dengan lender nantinya. Nah, sesuai dengan judul, apa sih sebenarnya peranan engineer dalam pendanaan luar negeri, pendanaan bank gitu? Kita ngapain sih sebagai engineer? Apakah kita berbicara tentang struktur, geoteknik, ataupun duit gitu ya, atau pengadaan? Nah, di sini akan kami coba jelaskan gitu ya, sesuai dengan apa yang telah kami lakukan. Jadi di sini kalau saya ambil ya khususnya saya di sini masuknya ke engineering sipil aja ya, atau sipil mechanical electrical lah jatuhnya ya. Kalau memang ada lagi dokumen lainnya yaitu tentang social environment safeguard, itu dilakukan oleh engineer lingkungan ya. Namun waktu itu ada TA-nya gitu. Jadi waktu pendanaan ITDC itu yang nggak pakai TA itu 4 ini gitu. Seharusnya ini pakai TA, cuman alhamdulillah dengan pengalaman suhu saya, bos-bos saya di kantor, jadi itu kita handle sendiri gitu. Kita tidak memakai TA, namun tetap merujuk kepada dokumen dari konsultan gitu. Jadi semua dokumen konsultan itu kita kumpulkan, kita rangkum, kemudian kita jelaskan dari poin A sampai poin E. Oke, untuk menjawab pertanyaan A sampai E ini, kita sebagai engineer harus mengetahui sebuah ilmu, yaitu ilmu project management gitu. Jadi kalau ada mungkin yang sudah familiar dengan project management body of knowledge, itu 6th edition gitu, itu ada 49 proses project management. Nah, itu 49 proses itu adalah yang kecil-kecil ini, 41.2, 4.2, 4.3. Nah, kemudian ada 10 knowledge area. Knowledge area itu ada project integrasi, project scope management, project cost, project quality management, project resource management, project komunikasi management, project risk management, project procurement management, dan stakeholder management. Ini sebenarnya lebih jatuh ke pelajaran MRK ya, kalau kita waktu itu di teknik sipil. Cuman di MRK kan hanya membahas tentang biaya, mutu, waktu, dan scope gitu. Tapi di sini kita lebih banyak membahasnya seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ini ada proses grup, yaitu ada proses inisiasi, planning, eksekusi, monitoring dan controlling, serta closing group. Nah, untuk pendanaan kita pakai yang sampai yang mana gitu ya. Pada saat kita pendanaan itu kita memakai sampai hanya proses grup, yaitu planning gitu ya. Nah, jadi inisiasi dan planning ini itu yang kita pakai gitu. Terus knowledge area-nya apa saja? Knowledge area-nya itu otomatis integrasi ini ada, kemudian scope ini ada, terus schedule management, cost management, quality, resource, komunikasi, risk, procurement, stakeholder, itu kita pakai semua. Cuman yang kita pakai yang lebih ini adalah scope, schedule, cost, quality, dan resource saat komunikasi. Gitu. Walaupun selebihnya ini merupakan adalah terakumulasi terhadap proses-proses yang lain. Jadi kita batasi sampai planning ini saja. Nah, yang 3 ini kapan dipakai? Nah, ini sudah dalam proses eksekusi gitu ya. Kemudian udah dalam proses monitoring controlling gitu. Udah ada proses closing group. Baik, pertama kita bahas tentang project scope management. Yang dilakukan engineer itu pada saat pendanaan luar negeri itu kita harus menentukan scope-nya gitu. Jadi pada saat kami waktu menyusun itu, kita sudah mulai menentukan scope-nya. Scope apa yang akan kita ajukan ke lender nih gitu. Yang ditanya pertama itu apa yang mau kamu ajukan gitu. Nah, bagaimana kita mengajukan pendanaan itu, otomatis kita harus memakai proses-proses yang ada di sini, yaitu pertama kita collect requirement, kemudian kita define scope, kemudian create WBS. Nah, teknik-teknik apa saja yang kita gunakan? Ada teknik interview, kita menginterview orang, kemudian ada focus group, kemudian ada fasilitas workshop, kita melakukan workshop, kemudian ada interpersonal and team skill, di sini ada conflict management, kemudian di sini ada
negosiasi, kemudian decision making teknik. Di sini ya kalau kita tahu tuh ada multi kriteria decision analysis ya, kalau ada analytical network process, analytical hierarchy process. Disinilah decision making teknik itu. Kemudian questionnaire survei, kemudian melakukan observasi, kemudian ada membuat prototype, benchmarking, konteks diagram, dan dokumen analisis. Inilah yang kita lakukan untuk menggather atau mengkolek sebuah requirement itu gitu. Jadi pada saat kami melakukan pendanaan itu, kami melakukan interview gitu. Kami melakukan focus group discussion bersama gitu. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita ajukan untuk pendanaan ini gitu. Di sanalah peran engineer gitu. Jadi engineer harus mengetahui, otomatis waktu itu karena infrastruktur di Mandalika itu terdiri dari beberapa macam infrastruktur ya, ada jalan, air, kemudian listrik, itu otomatis seorang engineer baik itu civil engineer ataupun non civil engineer harus mengetahui setidak-tidaknya teknikal terhadap pekerjaan tersebut, seperti itu. Jadi dikumpulkan engineer itu, kita berbicara mana-mana yang mau kita ajukan dengan metode-metode yang ada di layar ini, seperti itu. Setelah kita kumpulkan requirement tadi, barulah kita masukkan ke sebuah define scope, yaitu proses mengembangkan atau mendeskripsikan proyek dan produk. Barulah di sini kita sampaikan, oke, scope pertama yang kita dalam fase interview atau focus group discussion tadi, kita ambillah sebuah scope, yaitu scope jalan dengan panjang 50 km. Itulah scope itu, jalan dengan panjang 50 km. Itulah scope. Kalau bicaranya panjang 55, kalau kita bicara jalan panjang 55 km dengan CBR 6%, itu kita sudah masuk ke acceptance kriteria atau quality. Gitu. Jadi kalau scope itu hanya jalan panjang 55 km, itu objektifnya saja. Itu berarti kita masukkan itu, misal jalan 55 km, kemudian air bersih berapa kilo, kemudian WWTP berapa meter kubik yang mau kita ajukan, kemudian tempat pembuangan sampah sementara berapa titik atau berapa kubik per hari yang mau kita ajukan. Itulah scope. Sesudah kita masukkan scope, barulah kita membuat WBS. Ini yang webinar sebelumnya, ini sebenarnya sangat berkolerasi ini Pak Budi dan teman-teman sekalian kalau mengikuti yang kemarin. Jadi yang kemarin itu adalah prakteknya terhadap Project Information System namanya. Itu ada toolsnya. Toolsnya itu adalah ada Primavera, ada project apa namanya? Ada Microsoft Project. Jadi pembuatan WBS ini masuk ke dalam bagian Project Scope Management gitu. Kemarin itu dicontohkan kalau nggak salah membuat WBS pembangunan rumah ya itu. Tapi kalau kita dalam pendanaan, ini kalau ini contohnya masih house ya. Kalau pendanaan ini lebih besar lagi itunya ruang lingkupnya gitu. Nanti saya akan jelaskan di case study-nya gitu ya. Jadi kalau di sini kalau kita ambil sama WBS ini adalah membagi ya sebuah project deliverable menjadi sebuah kegiatan kecil-kecil gitu. Bukan kegiatan, paket kecil-kecil yang bisa ini. Contohnya rumah gitu ya. Rumah ini terdiri dari WBS pertamanya, level pertamanya itu project management, design, construction, finishing, interior. Kemudian setelah itu ada WBS-nya lagi, yaitu meeting, report, plan, trimodal, fondasi, framing. Ini udah work package nih gitu. Jadi turunannya itu ada WBS, kemudian ada work package, kemudian activity. Activity sampaikah? Nggak perlu kalau di pendanaan. Tapi kalau dalam kita mengontrol dalam sebuah proyek konstruksi, misalnya kita kontraktornya, activity baru perlu gitu. Jadi di dalam sebuah WBS itu activity itu ada. Contoh activity itu apa? Galian struktur, galian biasa gitu kan, galian 0 sampai 2 meter, galian 2 sampai 4 meter itu adalah activity. Itu tidak perlu di sini gitu. Itu masuknya nanti itu namanya activity gitu. Di sini hanya work package. Jadi batasan terendah dalam WBS itu adalah work package. Itu yang perlu kita iniin bersama. Setelah ada WBS ini, barulah kita masuk kepada plan procurement management. Di sini tahapan kedua engineer nih. Kita berkoordinasi dengan teman-teman yang ada divisi pengadaan, divisi procurement gitu ya. Apa-apa saja kita membahas tentang rencana procurement-nya, kemudian procurement strateginya, yaitu delivery, method, and contract type. Ini pernah juga ada kemarin tuh kalau nggak salah ya Pak Budi, tentang membicara tentang kontrak ya. Itu kita sudah masukkan di sini.
kontrak kita apa gitu, apakah unit price atau lump sum gitu ya. Kalau di PM Box itu istilahnya ada time and material, ada cost reimbursable, kemudian ada fixed price. Fixed price itu adalah lump sum. Fixed price itu ada lagi beberapa jenis, ada fixed price lump sum with incentive, ada fixed price lump sum apa gitu. Banyak lagi jenis-jenisnya. Itu kontrak type-nya harus kita ini. Jadi dirangkum nih kemarin tuh. Jadi kemarin sudah belajar tentang kontrak-kontrak type gitu, kontrak tipe. Disinilah sebenarnya kontrak tipe itu posisinya. Ada di plan procurement management. Setelah itu masuk ke bid dokumen dan selection kriteria. Selection kriteria ini kita kalau di Indonesia taunya misalnya metode seleksinya misal harga terendah gitu ya, kemudian atau merit system. Itu yang ada di Indonesia. Itu di sini juga gitu. Apakah ini tergolong goods atau tergolong work gitu. Kalau goods itu sudah pasti dia harga terendah. Kalau di AIB gitu, dia menentukan bahwasanya pekerjaan konstruksi itu tuh adalah memakai metode harga terendah gitu. Tapi sekarang ini dari AIB sudah mengeluarkan standar procurement dokumen baru. Dia sudah bisa untuk merit system gitu ya, teknikalnya berapa, kemudian duitnya berapa gitu. Nah, jadi disinilah untuk menentukan itu. Di procurement plan ini kita juga sudah bicara berapa lama waktu yang harus disediakan untuk procurement itu gitu. Karena ini ICB ya, jadi procurementnya harus ICB dengan memakai standar yang ada di lender itu gitu. Otomatis kita harus menyesuaikan ya, harus beradaptasi terhadap standar yang dipunyai oleh lender itu. Nah, kita sudah tuangkan di sini. Yang pertama yaitu jenisnya, pekerjaannya apa, jenisnya apa, cara menyeleksi atau selection source, selection kriterianya gimana, kemudian berapa lama waktu yang akan digunakan untuk pengadaan tersebut, seperti itu. Jadi dia sangat detail terhadap ini. Ini kebanyakan dilakukan oleh kontrak engineer ya, kontrak engineer yang ada di procurement. Nah, itu ada teman saya juga di sana, itu ada Pak Rijal dan Pak Novan, kemudian teman-teman yang lain yang berurusan dengan ini, seperti itu. Kemudian barulah kita masuk kepada sebuah pekerjaan lainnya, yaitu project schedule management. Nah, di project schedule management ini ada beberapa aktivitas ya, ada beberapa proses, yaitu plan schedule management, kemudian define activities, kemudian sequence activity, kemudian estimate activity duration, kemudian develop schedule. Gitu. Jadi setelah kita udah dapat nih scope-nya apa nih gitu ya, pekerjaan yang mau kita ajukan apa-apa saja gitu ya, barulah kita masuk kepada ke procurement tadi. Ini caranya gimana nih, sehingga berapa lama durasi yang dilakukan oleh procurement itu, barulah kita compile kepada sebuah project schedule management. Itu juga yang dilakukan oleh, kalau nggak salah, Pak Subekti ya, Pak Budi ya, yang PP ya, menentukan durasi gitu ya. Nah, jadi kita masukkanlah activity-nya gitu. Tapi activity di sini belum activity detail ya. Ini hanya untuk memasukkan supaya kita bisa running ke sebuah PMIS itu, ke Project Management Information System, yaitu Primavera atau Microsoft Project. Kemudian selanjutnya, setelah kita memasukkan aktivitas, barulah kita buat sequence-nya. Nah, sequence itu sebagaimana kita ketahui bersama, ada finish to start ya. Finish to start ini adalah pekerjaannya itu dilakukan ya, pekerjaan B itu dapat dilakukan setelah pekerjaan A itu selesai gitu ya. Kemudian ada start to start gitu, itu bisa jadi secara paralel. Kemudian ada finish to finish, kemudian ada start to finish. Nah, gitu. Jadi pekerjaan B itu tidak akan selesai sampai A dimulai gitu. Itu yang pengertian start to finish. Ini kita sudah mulai membuat sequence kerjanya intinya gitu ya, kalau di procurement schedule management ini gitu. Jadi dari activity tadi udah kita masukkan, kita bikinlah sequence pekerjaan tersebut. Nah, setelah kita masukkan sequence itu, barulah kita mengatur ini ada lead, ada lag. Kalau lead itu istilah di sini adalah the amount of time, yang mana suksesor itu advance dia daripada predecesornya gitu. Jadi dia agak ini sedikit sesuai gambar ini, nggak geser ke kiri gitu, itu adalah lead gitu. Kalau lag dia agak mundur sedikit berapa hari gitu, tapi nggak lama-lama nih gitu, berapa hari gitu ya. Nah, ini yang dilakukan di Primavera atau di project management
information system lainnya. Setelah kita melakukan sequence tadi, barulah kita menghitung. Nah, menghitung ini banyak jenisnya gitu ya. Banyak teknik-teknik dalam menghitung sebuah durasi. Pertama itu ada expert judgment, kemudian ada 3-point estimate, kemudian ada analogi, kemudian ada parametrik, kemudian ada bottom up. Yang mana dipakai waktu pendanaan? Nah, karena pendanaan itu pekerjaannya sangat luas ya, otomatis tidak mungkin kita menggunakan metode bottom up estimating. Bottom up estimating ini adalah kita merinci satu persatu gitu, produktivitasnya berapa gitu. Kalau kita belajar waktu di kuliah itu menganalisa produktivitas, berapa cyclingnya dalam truk gitu ya. Kemudian ke kiri kubikasinya berapa gitu. Nah, itu adalah bottom up estimating. Kemudian parametrik, parameter persegi gitu ya. Secara historikal, kemudian analogi itu kita membahas secara global saja gitu. Misalnya dalam kita membangun sebuah kawasan wisata misalnya 1.000 hektar, kalau 30 hektar berapa gitu, hanya rasio di sini. Kemudian ada 3-point estimate yaitu most likely gitu ya, worst case-nya berapa, moderate-nya berapa, optimisnya berapa, kemudian ada expert judgment. Barulah waktu itu yang kita masukkan. Yang mana dipilih untuk pendanaan itu, kita cukup memakai analogi dan parametrik ya, walaupun karena waktunya itu sangat pendek ya, sangat pendek dalam pengerjaan itu gitu. Jadi kalau kita mempunyai historical data, pakailah data parametrik gitu. Nah, kalau kita tidak mempunyai historical data, kita cari benchmark yang lain, berapa lama mereka membuat dalam satu rasio. Jadi dia levelnya itu masih level 2 mungkin nih ya, level akurasinya itu masih di sini nih. Kalau kita lihat ini, high level detail akurasinya masih di sini. Parametrik ini di sini. Kalau bottom up estimate ini sudah sangat detail gitu. Nah, setelah setelah kita ramu semua ya, ramuan itu, barulah muncul sebuah project schedule. Project schedule ini kita ketahui ada bar chart ini yang kayak gini nih, yang kotak-kotak ini. Kemudian milestone chart ini yang segitiga. Kemudian project schedule network diagram itu yang kayak network yang ada garis-garis nanti. Gitu. Nah, yang mana yang dipakai untuk si lendernya? Yang dipakai untuk lendernya itu dia mau semua gitu. Dia sampai detail kegiatannya dia mau lihat. Tapi sebagai catatan kita bersama, untuk high level ya, kalau sudah bicara high level, yang butuh itu hanya bar chart dan milestone chart gitu. Nah, dia hanya bicara tentang milestone dan bar chart gitu. Ini kapan selesainya, kapan ini, dia nggak mungkin urut sampai ke bawah gitu. Jadi komunikasi yang digunakan untuk high level itu cuma bar chart dan milestone. Nah, setelah kita menyelesaikan project cost management, habis itu project schedule, scope kita udah selesai. Habis melakukan scope, kita sudah selesai procurement. Habis selesai procurement, kita sudah menyelesaikan schedule. Barulah kita masuk ke intinya, yaitu perhitungan biaya di sini. Nah, perhitungan biaya ini, project cost management ini ada beberapa juga. Pertama ada plan cost management, kemudian estimate cost management, kemudian determine budget. Gitu. Plan cost management ini saya lupa tadi ya. Jadi kalau dilihat tadi itu ada plan-plan semua nih. Ada plan schedule management, kemudian ada plan procurement management, ini ada plan scope management. Artian plan di sini ini adalah bagaimana suatu kegiatan itu, proses itu dilakukan. Dia bicara how gitu. How, panduan-panduannya gitu ya. Itu adalah plan-nya. Yang dihasilkannya adalah cost management plan, adalah sebuah panduan. Oke, kita masuk pertama ke aktivitas proses kedua, yaitu estimate cost gitu ya. Nah, di estimate cost ini ada lagi teknik-tekniknya gitu. Ada expert judgment, ada analogi, ada parametrik, ada 3-point estimate, bottom up, reserve analysis, cost quality. Nah, ini ada lagi macam-macamnya. Pertama kita bahas dulu expert judgment. Nah, ini expert judgment itu berdasarkan ini ya, expert perhitungan itu. Kemudian analogi yang saya sampaikan tadi, misal harga satuan untuk beton itu per meter kubik berapa sih gitu. Misalnya 1.300.000. Nah, itulah analogi. Kalau parametrik berdasarkan historikal, tahun 2018 kita bangun gedung misalnya 1 miliar atau berapa 25 miliar. Tahun 2019 kita bangun 30 miliar. Tahun 2020 kita bangun 40 miliar. Nah, itu nanti akan dibuat ininya bukan rata-rata ya, ada linear
bisa dihitung nanti. Itu tuh akan itulah hasil dari parametrik gitu. Ada rumusnya gitu. Statistik lah, berdasarkan statistik. Kemudian ada 3-point estimate. Ini yang dihitung berdasarkan most likely atau moderate atau optimis. Bottom up estimating. Ini saya pernah lihat webinarnya di Sipilpedia ini juga, cara menghitung infrastruktur jalan. Itu bottom up estimating tuh. Itu detail dari quarry-nya di mana gitu. Terus dump truck-nya berapa gitu. Itu bottom up estimating. Yang mana di sana kalau kita lihat di analisa harga satuan itu ada pekerja ya, ada labor, kemudian ada material, kemudian ada alat. Itulah bottom up estimating. Di mana di sana ada anteknya biasanya kan. Itu bottom up estimating. Kemudian ada reserve analysis. Di sinilah kita memasukkan cadangan-cadangan biaya ya di sini. Reserve analysis ini didapat dari risiko yang akan timbul. Gitu. Itu kita bahasnya di project risk management. Ada analisanya, ada Monte Carlo analysis lah istilahnya di sini. Kemudian barulah cost of quality. Cost of quality ini ada dua, ada conformance, ada non-conformance. Kalau conformance itu biaya-biaya yang kita masukkan untuk mencegah sebelum quality itu gagal ya, produk itu gagal. Contoh cost of quality ini kayak training gitu ya, inspeksi, itu cost of quality untuk conformance. Kalau non-conformance, dia itu sudah reward, warranty, itu non-conformance. Itu adalah cost of quality. Ini adalah strukturnya project cost management. Project cost management di sini setelah dihitung nih, misal ya, setelah dihitung oleh konsultan ataupun seorang engineer, barulah setelah dihitung ini barulah diselipkan nanti ada activity contingency reserve di sini. Nah, activity contingency reserve ini menjadi sebuah work package gitu. Jadi work package ada lagi contingency reserve namanya. Ini adalah terhadap risiko yang risk non risk gitu. Risiko yang unknown risk istilahnya. Risiko yang kita ketahui tapi nggak tahu kita kapan terjadi. Itulah contingency reserve ini gitu. Kita tahu itu ada risiko gitu ya. Apa risikonya? Misalnya bermacam-macam ya, ada risiko perhitungan atau risiko telatnya suatu barang gitu ya. Kita tahu risikonya tapi kita nggak tahu itu kapan terjadi. Itu termasuk di contingency reserve. Work package kita tambahkan dengan contingency reserve. Jadilah kontrol akun atau cost baseline. Cost baseline inilah biasanya ini yang disebut dengan S-curve ya, yaitu duit yang berjalan gitu ya, time pace budget gitu, time pace cost. Ini kemudian setelah itu barulah ada manajemen reserve ini. Ini udah bicara tentang high level. Kalau manajemen reserve ini sudah bicara unknown risk. Kita nggak tahu risikonya dan nggak tahu pula nih kapan terjadinya. Itu kita dimasukkan sehingga menjadi project budget. Itu barulah nanti jadi project budget. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh seorang engineer gitu ya, yaitu plan resource management. Gitu. Jadi ini penting gitu, ini sangat penting. Kalau kita di sini ada RACI ya, responsible, accountable, consultant inform, atau disebut dengan RAM, responsibility assignment matrix gitu. Ini sangat perlu. Ini ibaratnya kalau bahasa simpelnya kita PIC ya, siapa yang ngerjain. Cuma di sini agak berbeda. Di sini ada tempat kita di mana kita harus menginformasikan kemana kita harus konsul gitu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan ini. Sering di project pendanaan ataupun project dalam eksekusi gitu ya. Itu kadang ini salah-salah. Kemana dia melapor, kemana keputusan ini di siapa. Ini sering terjadi gitu ya. Di sini artinya di sini R ini adalah orang yang mengerjakan gitu. Kemudian accountable ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Kemudian konsul adalah kita berkonsultasi, kalau I hanya sebatas inform gitu. Jadi ini harus jelas pada saat sebuah proyek, baik itu proyek eksekusi ataupun proyek pendanaan ini. Ini di proyek kita pendanaan waktu di AIB itu, ini sudah di-assign langsung gitu. Ada semacam SK gitu ya, langsung dikeluarkan. Ini bagian teknis, ini bagian keuangan, kemudian ini bagian lingkungan gitu. Ini sudah jelas waktu itu. Jadi itulah yang membuat koordinasi ini lebih ini.
Kemudian dari pihak lendernya juga dikasih siapa-siapa saja personilnya untuk berkomunikasi gitu, langsung orang teknikalnya siapa gitu. Karena sewaktu proses pendanaan itu semuanya itu dilakukan secara paralel gitu. Jadi kalau kita tidak tahu racinya ini bisa misinformasi gitu. Nah, jadi nanti hal ini yang sangat perlu dalam pendanaan gitu, karena proyeknya proyek singkat. Oke, yang selanjutnya yang terakhir yang dilakukan oleh sebuah engineer itu adalah plan komunikasi manajemen. Nah, ini paling penting ini dari segala macamnya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Belzer tahun 2021, few project fail because of mistake in critical path method analysis on an error in the cost chart. More often project fail because problem komunikasi, motivasi, dan stakeholder management. Nah, ini yang paling penting. Ini digunakan di setiap kegiatan apapun gitu ya, proyek komunikasi ini. Jadi pada saat kita melakukan plan komunikasi manajemen ini, kita harus tahu kepada siapa kita berbicara gitu ya. Kalau dia di sini kan dia artinya di sini bahwasanya sedikit kok pekerjaan itu yang gagal karena urusan critical method analisis atau cost chart, sedikit yang gagal, yang banyak gagal itu karena komunikasi. Efeknya kemana? Pertama misalnya kayak kita efeknya ke scope gitu ya, komunikasi yang tidak baik antara kita dengan stakeholder atau high level gitu ya. Nah, itu menyebabkan scope yang kita masukkan ke dalam pendanaan itu nggak jelas gitu. Akhirnya nanti pada saat pelaksanaan, itu banyak perubahan-perubahan. Nah, perubahan itu boleh, tetapi kalau di studi Bank Dunia itu perubahan itu khususnya di AIB sangat-sangat krusial, lama prosesnya gitu. Lama sekali prosesnya. Kalau kita ingin merubah item A ke item B, itu challenge-nya lumayan. Bisa memeriksa dokumen tender aja tuh bisa 2 bulan sampai 3 bulan mereka gitu. Jadi ibaratnya pada saat kita mau mengajukan pendanaan, kita tuh harus benar-benar clear. Ini pendanaan sama aja nih, misal kita mengajukan pendanaan PMN gitu ya, penyertaan modal negara, kayak gitu juga. Mau realokasi, ya susahnya minta ampun gitu. Jadi pada saat pendanaan itu, komunikasi ini harus jelas nih, harus benar-benar untuk dapat menyelesaikan mendefinisikan sebuah skop. Nggak bisa kita wah besok kita ingin bangun jalan, akhirnya kita mau bangun sungai gitu ya, peruntukannya berbeda. Bisa dilakukan, cuma prosesnya sangat panjang gitu. Nah, itu hati-hati. Makanya komunikasi ini sangat diperlukan. Nah, sesuai dengan dia sampaikan, komunikasi proyek ini gagal bukan karena analisisnya gitu banyaknya, karena komunikasi yang enggak terarah gitu. Kemudian di PMBOK juga dibilang bahwasanya project manager itu menghabiskan 90%-nya itu dalam komunikasi gitu. 90%-nya, selebihnya itu urusan teknikal atau apa dikerjakan oleh tim atau engineer. Dalam hal ini kita engineer dalam sebuah pendanaan, karena timnya itu terbatas ya. Jadi kita harus melakukan komunikasi ini juga gitu. Apalagi kalau kita berada pada tim infrastruktur gitu. Kita sebagai engineer harus aktif dalam komunikasi terhadap berbagai tim gitu, kepada tim procurement tentang plan procurement strategi tadi, kemudian terhadap tim tanah gitu ya. Kita harus koordinasi. Jangan sampai kita ajukan skop yang mana skop itu belum aman secara tanah gitu ya. Itu berat gitu. Kita harus komunikasinya harus intens. Kemudian kunci-kunci dari sebuah komunikasi itu ada ada konsep-konsepnya ya. Ada komunikasi yang dilakukan secara tertulis, kemudian komunikasi dilakukan secara oral ya. Kemudian ada formal informal, ada melihat gesturnya, media, dan pemilihan kata. Nah, kemudian ada metode komunikasi yang kita lakukan. Ada komunikasi, ada metode full communication itu terhadap contohnya yaitu kayak sosial media, Instagram ya, itu status kita di Instagram kita share di Instagram itu semacam komunikasi, itu namanya full komunikasi. Kalau push komunikasi apa contohnya, yaitu kayak kita beremail ya, kita fax atau WA gitu, itu push komunikasi. Interaktif itu video conference. Nah, ini semua ini kita lakukan dalam proses pendanaan gitu. Jadi pada saat
finding mission atau challenge-nya tadi, yang challenge tentang teknikal, itu kita lebih baik melakukan interaktif komunikasi. Jadi langsung gitu. Jangan balas-balasan via email. Ini kenapa jalan ini memakai spesifikasi rigid, kenapa nggak fleksibel? Nah, itu kalau dengan email-emailan kita bilang itu ya lama gitu ya. Karena pendanaan ini sangat cepat gitu. Nah, kalau push communication WA gitu misalnya, hanya pertanyaan-pertanyaan singkat gitu. Kemudian ada pull komunikasi seperti itu. Kemudian dari level project komunikasi ini kita harus melihat juga ada internal or external stakeholder, kemudian formal atau informal, kemudian hierarki fokus, official or unofficial, kemudian written or oral. Nah, kalau kita lihat di hierarki fokus ada upward, downward, horizontal. Di sini kalau upward ini kita berbicara terhadap senior manajemen, kalau downward ini kepada tim, kemudian horizontal ini terhadap project manager tim. Kalau pada saat dengan berhadapan dengan lender yang mana gitu. Dalam lender ini dia menganggap ini semua sama gitu. Semua sama, dia nggak tahu mau ngomong dengan senior, mau ngomong dengan tim apa, nggak tahu mereka ini. Yang penting dia dapat objektifnya, nah, gitu. Nah, itu anehnya kalau pada saat kita berurusan dengan pendanaan AIB. Baik, kita masuk ke itu yang tadi adalah tentang teori-teorinya ya, teori yang dilakukan oleh engineer gitu. Mulai dari plan cost, kemudian mulai dari plan cost, plan schedule management, kemudian plan cost management, plan procurement management, plan cost management, plan resource management, kemudian plan komunikasi management. Nah, itu hal yang sangat perlu dilakukan pada saat kita melakukan pendanaan sebuah proyek. Nah, itu bisa diaplikasikan juga kepada proyek-proyek lainnya. Nah, kita masuk ke case study yang ada di Mandalika. Baik, di Mandalika, jadi kalau dilihat di sini ada sebuah peta master plan ya, master plan dari kawasan Mandalika. Mandalika ini mempunyai luas sebesar 1.175 hektar dan terdiri dari 26.000 kamar. Gitu. Kemudian ada 120 hektar tematik area, kemudian 16 kilo garis pantai, kemudian membutuhkan biaya lebih kurang sebesar 4,5 triliun. Kalau kita lihat di master plan ini yang garis-garis putih ini adalah jalan ya. Jalan dari mungkin nanti karena ini event MotoGP atau event WSBK ya, insya Allah November ini mulai dan tahun besok juga ada event MotoGP, jadi silahkan ke Mandalika gitu. Jadi bentuknya kalau dilihat dari atas tuh lah kayak gini lah lebih kurang. Yang warna putih ini adalah jalan ya, ini adalah jalan kawasan gitu ya. Kalau yang di atas ini adalah jalan provinsi. Nah, ini ada jalan provinsi. Yang merah-merah ini apa? Ini adalah batas kawasan dari yang dipunyai oleh ITDC atau Mandalika. Jalan-jalan ini berwarna putih, ini adalah warna abu-abu, ini adalah jalan khusus sirkuit. Kemudian jalan ini sambung ke daerah timur. Kemudian daerah timur ini ada lagi jalan-jalan menuju fasilitas umum. Itu infrastruktur pertama. Infrastruktur keduanya adalah jaringan air. Jaringan air itu terdiri dari 3, ada jaringan air bersih, kemudian jaringan air kotor, kemudian jaringan air irigasi. Nah, panjangnya berapa? Lebih kurang mengikuti panjang jalan. Jalan kita ini panjangnya 55 km. Nah, cuman untuk pipanya hanya 40-an, karena nggak semua jalan dikasih ya. Nggak semua jalan dikasih, nanti hanya ada semacam sambungan-sambungan pipa untuk beberapa lot hotel. Infrastruktur selanjutnya adalah jaringan listrik ya. Ini kita jaringan listriknya kita bangun sendiri ya gitu. Jadi kabel TM-nya itu kita bangun sendiri di dalam ini. Gardu-gardu distribusinya juga kita bangun sendiri. PLN itu hanya mulai dari gardu induk itu, yaitu sumbernya saja di sini gitu ya. Nah, infrastruktur selanjutnya ada pembangunan WWTP, Wastewater Treatment Plant, ada di area barat sini, kemudian ada di area timur sini. Ini menggunakan sistem aerobik dan anaerobik gitu. Kemudian selanjutnya ada pembangunan tempat pembuangan sampah sementara itu ada di area timur. Pembangunan selanjutnya ada pembangunan jaringan SCADA dan CCTV, kemudian ada pembangunan gas di jaringan gas seperti itu. Dan ada pembangunan kolam-kolam retensi, kemudian ada pembangunan landscape, gate, halte bus dan lain-lain. Nah, di sini yang kita ajukan apa saja dari 4,5 triliun ini memang ada sebagian dari ITDC sudah didanai oleh PMN gitu ya.
didanai oleh PMN, jadi sisanya didanai oleh AIB itu. Oke, kita masuk ke AIB. Jadi AIB itu terbentuk ya pada tanggal 2 Oktober 2013 di Tiongkok oleh pemerintah Tiongkok ya. Jadi AIB ini adalah sebuah bank ada sebuah MDB ya yang berbasis pengetahuan modern fokus terhadap pembangunan infrastruktur dan sektor produktif di kawasan Asia. Nah, jadi perjanjiannya AIB dengan ITDC ini langsung. Nah, ini proses kita. Proses kita makan waktu itu dari first mission AIB itu Q1 2018 sampai dengan Q4 2018. Pas setahun kita loan agreement gitu. Nah, yang kita lakukan di sini dengan prosedur yang kalau kita balik ke atas di sini. Ini nggak ada dua ini. Bappenas dan Kemenkeu, kita sifatnya direct lending, jadi dari eksekutif agensi langsung ke AIB gitu. Dan TA-nya juga kita yang menentukan seperti itu. Oke, jadi proses ini kan sangat panjang ya, 1 tahun ya. Jadi di sini yang dilakukan oleh engineer waktu itu, khususnya civil engineer atau infrastruktur engineer itu ada A, yaitu scope, analisis teknis, estimasi biaya dan waktu, pengukuran baseline, dan rencana umum pengadaan. Nah, di sini kita yang berperannya di sana gitu. Di dalam AIB ini karena ini adalah direct lending, jadi tanpa keterlibatan tenaga asisten, jadi disinilah kita mencoba untuk berkomunikasi langsung dengan lender tersebut gitu. Nah, ini contoh WBS. Nah, kalau kita bicara tadi kan ini project scope manajemen ya. Ujung-ujungnya kan scope baseline. Scope baseline itu apa? Yaitu ada WBS dictionary, ada work package gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah WBS-nya. Ini kalau di Jembreng ini panjang nih. Banyak banget nih. Nah, di ITDC itu contoh ya, kita ambil salah satu contoh yaitu pembangunan Mandalika Project. Jadi waktu itu AIB-nya itu atau lendernya itu meminta WBS-nya itu dibagi berdasarkan paket gitu. Berdasarkan anggaran dulu, setelah anggaran baru paket gitu. Jadi levelnya itu udah dia tentukan. Dia tentukan pertama kategori A itu adalah konstruksi, kategori B itu adalah konsultan. Nah, dari kategori A itu paket-paket apa saja yang kamu lakukan. Jadi dia sudah meminta paket gitu, sudah meminta paket yang akan ditenderkan. Dia udah kunci gitu, paket 1 itu apa gitu, ruasnya mana gitu. Nah, makanya waktu itu kita memasukkan kita gather requirement itu semua, habis itu langsung kita masukkan dengan bantuan software Primavera waktu itu. Kita masukkan ke dalam software Primavera sehingga menimbulkan ada WBS di sini. Ini kalau dilihat contoh paket 1 ya, paket 1 ini sudah dilaksanakan sekarang. Paket 1 ini dilaksanakan oleh teman-teman dari Wika BRL dan PP ya. Kalau di sini Adikarya kalau nggak salah di paket 2. Nah, contohnya saja di paket 1. Turunan dari paket 1 itu apa? Yaitu ada road, drainage, dan box utility. Kemudian work package-nya apa? Work package-nya adalah ini. B3, B4, ruas KPK 1. Nah, ini yang huruf-huruf ini adalah nama-nama ruasnya gitu. Ada ruas A, ruas B, ruas C, ruas D. Nah, dia minta itu silinder ini. Ruas mana yang kamu kerjakan? Kita terjemahkan di sini. Activity dia minta? Enggak. Karena activity itu dia bicaranya nanti pada saat fase mau tender dan fase kalau ada monitoring atau inspeksi lah ya pada saat pelaksanaan. Jadi dia minta sampai sini doang, sampai work package. Nah, kalau kita ketahui misal jalan titik A itu ada berapa divisi ya? Kalau dari Bina Marga kan ada divisi umum, kemudian divisi pekerjaan tanah, divisi ada pekerasan aspal gitu ya, ada divisi struktur, ada divisi lain-lain lah, ada 10 atau 11 gitu ya. Nah, dia nggak minta sampai sana, itu adalah isian dari si B3 B4 ini gitu. Jadi dia ingin mengetahui nanti apa-apa saja work package-nya gitu. Ini panjang sampai ke bawah. Ini selain road drainage ini ada lagi misal WWTP panjang sampai ke bawah. Ini nggak bisa saya capture Pak Budi karena terlalu panjang gitu, terlalu banyak. Kemudian setelah kita masukkan scope, kita tuh diminta barulah mereka men-challenge kita, kan di scope itu kita sudah mengeluarkan ya apa-apa aja yang kita usulkan gitu ya, sembari kita menyiapkan biayanya. Mereka tuh sudah mulai men-challenge kita secara teknikal. Nah, ini paling menantang ini. Nah, di sini adalah peran
peran engineer dan technical assistant kita di sini gitu ya. Kemudian peranan plan komunikasi manajemen, itu penting perlu. Nah, orang itu kan orang dari luar semua ya, ada yang dari Korea, ada dari Italia, mereka sepakat memakai bahasa Inggris gitu ya, memakai bahasa Inggris dengan aksen yang berbeda-beda. Nah, itu kejadiannya sangat ya dibilang lucu ya gitu ya. Karena kita kadang nggak tahu yang dibilang dia itu apa gitu, karena aksennya berbeda ya. Nah, itu kita sepakat memakai bahasa Inggris. Jadi dia minta waktu itu nih kasusnya ITDC ini sudah perencanaannya ini sudah sampai DED gitu. Idealnya kan mulai dari basic design saja gitu ya. Cuman ini sudah sampai DED yang dikerjakan oleh salah satu konsultan terbaik di Indonesia lah. Udah sampai DED nih perencanaannya. Kemudian dari perencanaan DED itu dia nggak mau lihat gambar detailnya. Dia mau lihat infrastrukturnya ini secara basic design dan secara global itu kayak apa gitu. Nah, saya mau lihat technical spesifikasinya, kemudian saya mau lihat biayanya berapa, sequence-nya mana, kemudian berapa biaya yang dibutuhkan per tahun gitu. Dia mau lihat satu dokumen itu, ya kita nggak punya pasti gitu. Kita nggak bakalan punya, karena biasanya dokumen kita kan terpisah-pisah gitu ya. DED ini dikerjakan oleh konsultan A, DED air dikerjakan oleh konsultan B, DED WTP dikerjakan oleh konsultan C. Dia nggak mau lihat dokumen itu satu-satu, gitu. Akhirnya kita buat sebuah dokumen infrastruktur summary namanya. Kita rangkum lah semua di sini, ada tentang tanah, tentang segala macam. Kalau dilihat di sini ada bicara tentang RDTR dulu. Kita bicara tentang fungsi dari sebuah kawasan gitu. Mana kawasan ini adalah kawasan wisata komersial atau kawasan fasilitas umum. Kita bicaranya ke sana dulu. Habis itu kita bicara market strategy. Nah, yang mana mau dijual duluan gitu. Karena ini berimplikasi terhadap financing cost-nya. Nah, ini juga berhubungan terhadap schedule kita gitu. Nah, jadi terkait semua nih marketing strategi ini. Jadi marketing strategi ini ditentukan oleh teman-teman kita ada di divisi pengembangan, menentukan yang mana nih yang mana nih forecast-nya yang akan dibangun duluan gitu. Nah, apa aja yang terkait di sana? Ada orang scheduling, ada orang keuangan gitu, engineer terkait di sini gitu. Nah, sudah ditentukan itu, kita melakukan focus group discussion, kemudian brainstorming macam-macam untuk collect requirement, barulah kita bisa menentukan hal-hal seperti biaya dan lain-lain. Kemudian kita masuk bab pertamanya ada road infrastruktur. Road infrastruktur ini ditanya nih, ROW-nya kenapa segini gitu, ROW-nya kenapa 60 gitu, LHR-nya berapa, itu ditanya teknisnya sampai ke sana gitu. Kemudian kenapa ini menggunakan rigid, kenapa di sini menggunakan fleksibel gitu, ditanya oleh teman-teman yang ada dari lender itu, karena mereka punya orang infrastruktur. Setelah itu baru dia tanya development stage, baru dia tanya financial stage. Ini kita lakukan. Di road dia tanya juga, di drainage dia tanya, dan di system mitigasi. Kemudian di utility box dia tanya, di air bersih, di air kotor, di irigasi, tentang listrik, tentang sampah, tentang ICT, tentang gas network, tentang fasilitas lainnya, kontrak packaging gitu. Kemudian sinergi kita dengan apa sih yang menghubungkan, ada nggak ketergantungan kita dengan stakeholder luar, contohnya air gitu ya, ada nggak? Itu sampai itu dikaji gitu. Sampai itu dia itu sampai pergi ke PDAM segala macam ya. Itu kita bahas di sini. Kemudian baru membahas land. Land ini membahas status dari tanah, kemudian lain-lain ya gitu. Nah, ini dokumen yang paling menurut kami Garul dari sisi engineer ya. Dari sisi engineer ini yang paling sangat krusial dan sangat menantang ini. Karena di sini diramulah semua ilmu keteknikan kita dapat di bangku perkuliahan dan ilmu project manajemen kita rangkum di sini. Alhasil ini masuklah ke sebuah dokumen project dokumen atau PAM tadi yang menjadi dasar negosiasi antara lender dan peminjam. Oke, nah ini adalah project cost management. Kalau kita bicara tadi project cost management menghasilkan adalah cost baseline. Nah, ini dia cost baseline-nya. Dia minta kalau lender itu per kuartal. Kuartal 1 tahun ini berapa, kuartal 2 tahun 2022, kuartal 3 tahun 2024 gitu ya, dia minta per kuartal. Ini efeknya juga akan ke teman-teman financing gitu. Karena dari sini baru di running disbursement-nya ya, disbursement untuk kelayakan sebuah proyek dan berapa
tingkat apakah kita bisa nggak mengembalikan duit dari pinjaman tersebut gitu. Nah, kebetulan di sini kami memakai tool PMMS-nya yaitu Primavera gitu. Setelah itu project cost management ini baru dibikinkan seperti ini ya. Nah, inilah yang kita ajukan waktu itu ya. Kita bagi menjadi beberapa WBS nih, saya sampaikan tadi adalah komponen 1, subkomponen, road gitu. Jadi dia minta WBS-nya itu 2 gitu. Ada WBS paket, ada WBS item gitu. Dua-duanya dia minta. Kenapa WBS item ini? Kenapa ini harus ada juga? Karena dia ingin yang seperti saya sampaikan tadi adalah ini pengukuran baseline. Ini. Jadi dia lender itu sudah meminta kita untuk mengetahui tahun ini berapa yang terbangun. Berapa panjang jalan yang akan terbangun, berapa panjang pipa yang akan terbangun, berapa meter kubik air yang akan teraliri. Nah, itu ada performance baseline-nya gitu. Itu kita diminta per tahun tapi ya itu. Nah, itulah menjadi standar pengukuran atau kinerja dari si peminjam gitu. Nah, kemudian project schedule management ini yang saya sampaikan tadi, ini adalah marketing strategi tadi ya. Di sini warna-warna ini adalah tahun ya, misalnya contohnya ini adalah hotel A gitu ya, ini dibangun harus tahun 2020 gitu ya. Infrastrukturnya kapan? Ini segini ya. Mereka ngelihat ini nih, dia kawinkan dengan ini sampai sedetail itu mereka tim dari AIB itu ya dalam melihat sebuah pendanaan. Dia matchkan sequence ini gitu ya. Ini pas nggak gitu. Ini didapatkan berdasarkan expert judgment juga sama diskusi bersama tim-tim di sana gitu. Yang mana metodenya ini kita lakukan dengan metode bottom up saja gitu. Kalau yang cost ini kita lakukan dengan metode kalau cost ini dengan metode bottom up karena sudah ada detailnya dari konsultan perencana sebelumnya. Cuman si engineer dalam peranan ITDC ini adalah mengubah karena produk DED-nya itu keluarnya 2017 gitu. Sedangkan pendanaan ini kita ajukan di tahun 2018. Jadi ada 1 tahun selisihnya, maka di sana kita harus menyesuaikan harga satuannya lagi gitu ya. Nah, ini adalah tampilan Primavera-nya. Nah, di sini kita lihatkan, ini waktu sama ada orang infrastrukturnya yang di bidang keuangan ya, itu sampai mau ngelihat ini. Jadi dia ngelihat itu Mandalika secara total lagi, bukan Mandalika terhadap pinjaman dia. Nah, gitu. Jadi dia melihat Mandalika ini yang dibutuhkan untuk Mandalika ini berapa ya pembangunannya, 4,5 T. Nah, dari 4,5 T itu apa-apa aja tuh. Nah, ini kalau saya klik ini PMN ini panjang nih, ada paket-paket, terus ada NIA ini National Interest Account. Nah, itu panjang lagi ke bawah gitu, nggak mungkin saya capture di sini. Ini adalah sarana komunikasi kita dengan mereka. Jadi peranan engineer dalam itu selain teknikal juga harus menguasai ilmu project management ya. Nah, itu contohnya kita harus menguasai tools ini gitu. Karena inilah sarana komunikasi kita dengan mereka gitu. Nah, hitungan-hitungan struktur, hitungan geoteknik itu sangat perlu. Karena waktu itu saya sempat memanggil konsultan perencana untuk menjelaskan kalau ada yang sangat detail yang mereka tanyakan gitu. Tapi challenge-nya itu adalah nanti pada saat dokumen tender gitu. Nah, itu mereka sudah mulai challenge detail terhadap DED gitu. Jadi pada saat tahapan perencana mereka hanya sampai work package. Tapi kalau sudah mulai ke tender dokumen itu mereka sudah mulai ke DED gitu. Itu sampai notasi pun dicek seperti itu. Ini adalah proyek Mandalika ya, proyek Mandalika yang sudah dibangun. Di sini ada jalan barat, kemudian di sini ada masjid yang sudah dibangun, kemudian ini sirkuit ya, seperti kita ketahui bersama. Rencana November akan ada WSBK, insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Kemudian ini ada UMKM, kemudian di sini ada Hotel Pullman. Nanti kalau memang mau ke Mandalika nanti udah bisa nginep di sini ya, di Hotel Pullman. Kemudian ini ada fasilitas umum ya, fasilitas umum di sini ada Kuta Beach Park, ada toiletnya juga, ada sarana bermain anak. Jadi di sini sudah lengkap lah untuk sebuah kawasan. Baik, terima kasih Pak Budi dan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Mungkin itu yang dapat saya sharing ya, saya sampaikan pada hari ini. Yang penting
intinya dalam sebuah proyek pendanaan itu ilmu teknikal dan proyek manajemen itu harus balance. Gitu. Jadi begitu, sekian, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian tadi studi kasisnya untuk proyek Mandalika. Terima kasih. Mungkin saatnya kita Q&A. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa dituliskan di bagian Q&A, ya, bisa tuliskan di bagian Q&A. Cukup banyak pertanyaannya. Ini saya tanya dulu. Kita nanti berakhir sampai jam berapa, Pak Dede? Izin boleh jam 11, Pak, karena tadi janjian sama calon promotornya mau makan siang katanya. Aduh. Iya, siap. Oke, makanya saya tanya dulu ini, Pak. Berarti jam 11 ya, Pak ya? Iya, Pak. Nanti ini ada sekitar setengah jam untuk pertanyaan. Ini pertanyaan cukup banyak, makanya saya harus tanyakan dulu kapan harus stopnya ini, Pak. Iya, Pak. Nanti bisa di ini, Pak, pertanyaannya di email, nanti saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, nanti bisa ditanya di email, aman tuh, Pak. Oke, siap. Iya. Gini, mungkin pertanyaannya dari saya tuh, Pak. Boleh, tadi Pak. kan ya, tadi kan sebelum kita memutuskan, kan kita mau untuk pendanaan tadi, ketika kita mau memutuskan, itu kan tadi ada banyak, ada IDB, ADB, terus mungkin dari AusAid, dari JICA gitu kan, banyak sebenarnya sumber pendanaan. Nah, ketika kita itu memutuskan apakah proposal untuk pendanaan itu kita kirimkan ke beberapa pendana itu, atau dari awal kita sudah memutuskan bahwa untuk proyek kita itu kita akan minta pendanaan dari IDB gitu namanya. Soalnya kan dan apakah ketika kita itu pasti akan diterima pinjaman kita atau bagaimana ya, Pak? Atau ada kemungkinan gagal juga, kan prosesnya lama. Nanti kalau ternyata kita nggak dapat dana, kan waktunya juga terbuang juga gitu. Ya, baik, Pak. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, jadi pertama, Pak, jadi pendanaan ini kan ada banyak ya, Pak ya. Ada pendanaan dari APBN, APBD, kemudian ada PMN, kemudian ada pinjaman luar negeri. Nah, kalau pertama saya jawab tentang PMN dulu ya, sebelum luar negeri. Kalau PMN ini kan penyertaan modal negara, yaitu hibah. Kalau itu sudah bisa kita patok, Pak. Sudah bisa. Wah, itu kan biasanya ada edaran gitu ya, PMN ini dibuka gitu ya. Nah, itu kita ajukan. Cuman pengajuannya itu enggak seribet pendanaan luar negeri ya, Pak ya. Kita buat proposal apa segala macam. Nah, khusus untuk pendanaan luar negeri, ini yang dialami oleh high level management itu saya sempat berdiskusi juga. Jadi itu semacam kayak ngasih proposal gitu, Pak, gitu. Jadi sebelum AIB ini kita juga sudah pernah mengasihkan ke Islamic Development Bank, Pak. Kita juga sudah pernah mengasihkan kepada waktu itu bank dari Cina juga, saya lupa namanya. Jadi saya waktu itu disuruh untuk konversi duit rupiah menjadi duit yuan, Pak, waktu itu. Nah, untuk menjadikan proposal. Sudah berapa banyak bank waktu itu, Pak? Jadi kayaknya itu adalah peranan dari high level kita ya, Pak ya. Apakah dia langsung door to door atau langsung kepada pendana lender tersebut atau melalui Kemenkeu gitu. Nah, kayaknya seperti itu, Pak, gitu. Tapi kalau untuk PMN bisa langsung, tapi kalau pendanaan yang luar negeri ini bisa searching sendiri dulu gitu. Tergantung direktur keuangan mungkin ya, Pak ya, atau direktur pengembangan dalam mengembangkan sebuah itu. Jadi sebenarnya itu ya, Pak, ketika ini tetap saja kita harus membuat beberapa proposal terkait intinya pendanaan itu kita sebar ke beberapa lender gitu, baru nanti kira-kira yang memberikan respon, kira-kira mau ini mendanai, baru kita seriusin di situ gitu. Benar, ya, Pak. Benar, Pak. Itu tadi yang DUK tadi, daftar usulan kegiatan. Nah, itu kan hanya simpel dulu, paling berapa lembar gitu. Itu sama dengan kayak bank komersial kan juga gitu kan, Pak. Simpelnya kita KPR lah ya. Kita mau KPR. Simpelnya seperti itu. Tapi mungkin di sini ada campur tangan dari ada Kemenkeu, itu ada stakeholder lah, ada plan stakeholder manajemen lah di sana.
Dan setiap lender itu nanti pasti dia akan sampai sedetail itu ya Pak ya. Apa namanya, sebenarnya mereka kan apakah ingin memastikan bahwa pemainnya ketika memberikan pinjaman itu pinjamannya bisa balik gitu ya, atau sebenarnya ada alasan lain ketika dia tadi juga memeriksa apa namanya dokumen kita sampai sedetail itu, sampai pemainnya di bagian gedung ada sendiri, apa namanya istilahnya yang sipilnya ada sendiri kayak gitu Pak. Iya, kebetulan Pak pada saat AIB ini mereka mempunyai full tenaga technical assistant. Kalau saya kan baru pengalaman di AIB ini, cuman saya pernah dengar kalau di pendanaan yang lain tidak sampai sedetail ini ya gitu. Tapi pada saat AIB ini mungkin karena mereka full tim ini Pak, kebetulan ya mereka punya full tim dan ITDC juga punya full tim gitu. Ya udah gitu kan. Jadi didetailkan sampai ke perencanaan teknis tersebut. Tapi kan logikanya sebenarnya asalkan perusahaan seharusnya lebih melihat ke aspek financing pengembalian duit kan sebenarnya. Iya betul Pak. Maksudnya kok sampai ke detail teknis sekali detail gitu teknis, Pak. Sampai gitu ya Pak. Iya sampai gitu. Karena mereka juga ingin memastikan apa namanya ya, memang apalagi ke isu lingkungan gitu Pak. Itu mereka sangat-sangat memastikan dampak terhadap ada masyarakat adat di sana, apakah ada terjadi dampak positif gitu. Sampai kita ada sebuah paket pekerjaan, yang mana paket pekerjaan itu untuk memonitoring kawasan sekitar Pak. Ada semacam spatial expansion program kayak LIDAR gitu loh Pak. Jadi dia monitor dari sana gitu. Ini udah sampai mana? Kena nggak nih gitu? Sampai sedetail itu dia mereka di sana. Mungkin AIB ini aja ya Pak ya. Saya kurang. Ya, dan itu sebenarnya kayak IB itu memang kayak sebenarnya kan ini yang melakukan peminjaman itu adalah kan perusahaan ya Pak ya. Kebetulan BUMN karena terkait dengan negara tadi, tapi kan tadi juga nggak terkait dengan apa namanya Bappenas dan Menteri Keuangan. Jadi lebih ke apa namanya menurut saya perusahaan apa namanya swasta ke apa namanya langsung ke lender gitu ya. Dan apakah itu sebenarnya juga bisa diterapkan untuk swasta-swasta lain gitu Pak? Apakah ini hanya untuk kayak semacam BUMN saja atau gitu? Iya, sepengetahuan saya dan referensi-referensi saya dapat ya Pak ya. Jadi setelah kita meminjam, anggap sekarang kita BUMN ya Pak ya. Kita meminjam duit kepada lender itu, kita tetap lender itu tetap meminta jaminan Pak. Nah, jaminan itu disediakan pertama oleh PII Pak, Penjamin Infrastruktur Indonesia. Kemudian di atasnya baru Kementerian Keuangan. Nah, jika sebuah perusahaan itu fail gitu ya, atau tidak bisa lagi membayar dengan cash flow yang dia punya gitu ya, atau pendapatan yang dia revenue yang dia punya, nanti PII itu akan menjamin. Nah, jika tidak sanggup lagi menjamin, PII nggak sanggup menjamin, baru naik ke Kemenkeu seperti itu. Jadi kayaknya kalau swasta mungkin harus ada penjaminnya juga ya. Kalau ada mungkin bisa Pak nanti swastanya join dengan BUMN. Akan banyak cara-cara gitu Pak. Perusahaan swasta join dengan perusahaan BUMN untuk membentuk kawasan. Nah, nanti mereka join, nanti dibawalah join itu ke kementerian gitu. Bisa kayak gitu. Gitu Pak. Oke, ini mungkin pertanyaannya bisa dilihat di bagian ini Pak, di Q&A, di chat. Yang Q dan E titik-titik ini Pak? Yang Q&A di itu Pak ya Q&A itu diklik Pak, di publish Pak, di publish ya, diklik aja Pak, publish lah. Nah itu paling atas. Nanti saya bacain dulu ya Pak ya. Ini dari pertanyaan pertama dari Pak Febi Adrian ya. Saya mau bertanya, dengan adanya pendanaan dari luar negeri, apakah nantinya akan diaudit oleh pemerintah Indonesia atau audit oleh negara pemberi pendanaan tersebut? Nah. Ya, jadi pendanaan pertama kalau saya jawab dulu yang kalau PMN itu kan hibah ya, tapi itu tetap diaudit gitu. Kemarin tuh baru diaudit. Nah, kalau pendanaan luar negeri ini karena ITDC juga baru mendapatkan itu, tapi kita tetap memberikan ini Pak, preventive action lah Pak, preventive action. Karena ini juga berhubungan dengan negara kan Pak, berhubungan dengan, karena kita yang jamin ini negara gitu. Kalau kita fail, itu pasti
pasti ada semacam unsur-unsur seperti audit gitu. Nah, makanya dalam hal ini kita setiap paket-paket yang akan kita tenderkan itu kita melakukan review BPKP dulu, Pak. Jadi kita lakukan review BPKP, kewajaran harga lah ya. Kita memeriksa kewajaran harga dari tender yang kita lakukan. Mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan suatu perusahaan dapat melakukan pengembalian dana dan tidak ada ini kan, tidak ada temuan lah. Tapi sebelum itu kita sudah melakukan preventive action, Pak. Gitu. Karena ini yang menjamin ini Indonesia juga gitu. Kecuali yang menjamin perusahaan itu sendiri. Jadi menurut saya kalau perusahaan itu fail mungkin ya memang ada auditnya. Saya rasa itu ada auditnya gitu, tapi kita harus melakukan preventif itu gitu, Pak. Karena yang menjamin kita adalah negara. Prinsipnya sama sih, Pak. Negara juga yang jamin. Iya. Terus berarti nanti proyeknya sendiri kalau sudah jadi, proyeknya sendiri itu nanti bisa juga berarti akan ada audit dari BPK gitu ya, Pak ya? Untuk sampai saat sekarang ini sudah sampai jalan saat sekarang itu belum, Pak. Belum ada itu. Tapi kita belum tahu nih perkembangan ke depan nih. Apakah tapi dalam aturannya memang ini nggak sih, Pak, ada menyebutkan terkait itu juga nggak sih, Pak? Terkait audit kayak gitu. Kalau dana-dana dari luar negeri, pinjaman luar negeri seperti ini. Kalau di perjanjian kita belum ada, Pak. Kalau nggak salah belum ada di perjanjian kita. Oke. Kita lanjut pertanyaan dari Deska Adi Pratama. Pada saat penyusunan HPS atau OE, konstruksi untuk ITDC sendiri menggunakan produk konsultan pada basic design atau DED, ataukah mereview kembali hasil perhitungan konsultan berdasarkan desain yang telah dilakukan? Oke. Idealnya kan pendanaan itu hanya berdasarkan basic design ya, Pak, atau schematic design lah idealnya ya. Tapi karena waktu perusahaan saya itu sudah sampai tahap DED ya, yang mana DED itu didanai oleh penyertaan modal negara, jadi kita memakai angka dari si konsultan. Namun dikarenakan pekerjaan kami itu 2017 DED-nya baru keluar, otomatis engineer harus melakukan penyesuaian gitu, Pak, penyesuaian terhadap angka-angka tersebut. Belum lagi skop, Pak. Konsultan itu kan terpisah-pisah kadang ya, Pak ya. Ada konsultan A, konsultan B gitu. Itu harus dikompil menjadi satu dan skopnya harus kita pilih gitu. Itu yang ribetnya, Pak. Skopnya yang kita pilih. Pada saat skop kita pilih itu baru adalah sebuah manajemen reserve atau contingency reserve tadi. Itu ada perhitungan ulang di sana tuh, Pak. Ada semacam normalisasi lah di sana ya. Ada perhitungan lagi sehingga mendapatkan keinginan dari stakeholder gitu, keinginan dari high level. Di situ mumetnya di situ. Begitu, Pak. Jadi di review intinya. Iya. Tapi nanti kalau nilai pinjaman itu bisa berubah nggak sih, Pak? Kan kalau kayak gini dengan review DED kan kadang kan kita membuat membuat perencanaan tadi kan 2018, terus mulai konstruksi kan nggak pas ya, berarti kan apakah dari awal kita sudah harus memikirkan inflasi terkait harga itu atau bagaimana ya, Pak? Atau kan ketika kita merencanakan meminta pinjaman itu pemainnya dibutuhkan 1 triliun gitu. Waktu pelaksanaan ternyata tadi dengan review desain detail gitu jadinya 1,3 triliun lah. Kayak gitu ada perubahan gitu. Apakah kita sebenarnya bisa juga melakukan perubahan nilai pinjaman atau mau nggak mau akhirnya pinjamannya tetap pemainnya 1 triliun, ada beberapa hal yang harus dikurangi gitu, Pak? Iya. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi di plan cost management kita kan ada namanya contingency reserve, terus ada manajemen reserve. Itu di bawahnya itu ada lagi inflasi, ada price eskalasi, gitu, Pak. Jadi memang sudah kita siapkan, Pak. Sampai 2024 itu dari tim keuangan sudah menghitung berapa inflasi yang berapa kebutuhan biaya untuk inflasi dari 5 tahun ke depan, gitu. Jadi sudah ada perhitungan itu. Jadi di dalam pendanaan itu sudah kita masukkan yang semua yang tadi, inflasi sudah kita masukkan. Kemudian contingency reserve juga sudah kita masukkan. Manajemen reserve juga sudah kita masukkan. Jadi sudah kita masukkan semua, Pak, di sana. Jadi pendanaan itu tidak mungkin berubah lagi. Tetapi jika ada scope of work yang tidak tercapture, Pak, gitu ya.
yang tidak tercapture, itu otomatis menjadi ini kita ya Pak ya, balance budget atau segala macam lah teknikal itu. Gitu. Yeah. Kan kalau ini sebenarnya susah, seringnya Pak. kalau di tanda tangannya aja susah. Iya. Kan seringnya kalau sama sebenarnya kalau kayak pengajuan dana di proyek-proyek pemerintah kan Pak sebenarnya. Jadi ketika kita mengajukan minta dana ke pemerintah, kementerian itu, ternyata kan baru cairnya 2 tahun kemudian gitu. Ternyata sudah itu. Apa nilainya sudah nggak relevan lagi gitu. Tapi kalau di pemerintah kan nggak bisa berubah nilainya. Jadi mau nggak mau itemnya yang berubah disesuaikan dengan balance budgetnya gitu Pak. Nah, itu dia Pak. Dalam merencanakan cost itu kita sudah harus memperhitungkan itu gitu. Itu yang sering kelupaan. Iya. Makanya secara teori project management body of knowledge itu kan dilihat tadi kan ada kotak-kotaknya itu kan. Ada setelah kita menyusun activity, ada contingency activity. Setelah menghitung work package, ada contingency paketnya. Nah, itu masuk semua Pak. Karena kita tuh udah dituntut baseline yang tadi Pak yang saya sampaikan. Gitu. Jadi tahun pertama 10 kilo dan at the end tahun itu 50 kilo. Ya 50 kilo harus terbangun. Ini bagaimana caranya? Makanya si cost estimator atau engineer dalam cost itu benar-benar mikirnya tuh kayak visioner lah ya Pak ya jatuhnya. Hal-hal yang harus dipikirkan karena ini jangankan merubah plafon pendanaannya ya Pak ya, merubah strategi pengadaannya aja minta ampun gitu. Gitu Pak. Ini dari Pak Sony Harsono sebenarnya tadi sudah ditanya kita sudah jawab terkait dengan audit BPK. Lah ini mungkin saya tanyakan adalah apakah setiap pinjaman dari luar negeri tadi khususnya BUMN itu tetap harus dijaminkan oleh badan usaha itu sendiri atau tadi semua itu harus dijamin oleh PII gitu Pak? Ya, setahu saya Pak ada PMK nomor berapa ya Pak ya? Ada di file saya PMK Peraturan Menteri Keuangan. Memang di sana tuh diatur Pak, bahwasanya kalau ada suatu badan usaha pemerintah meminjam duit itu ada jaminannya gitu. Ada jaminan dari lembaga pemerintahan gitu, yaitu sekarang ialah Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan di sana ada PII juga ya, Penjamin Infrastruktur Indonesia. Memang tertulis Pak di PMK-nya Pak. Ada peraturannya nanti kalau saya share nanti peraturannya itu tertulis. Sebenarnya kan sama kayak di proyek-proyek infrastruktur yang sekarang ini kan sebenarnya kan banyak pemerintah itu melepas itu ke BUMN semacam penugasan kayak gitu juga. Tetapi kan harapannya sebenarnya itu bisa ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Tapi tetap mau nggak mau tetap itu harus ada dari yang pemberi pinjaman itu harus melihat ya penjaminnya siapa gitu ya Pak. Iya Pak, benar Pak. Karena gini, sebenarnya kan hal-hal sebenarnya sama dengan hal simpel ya Pak ya. Kita minjam jaminannya apa gitu. Iya. Apalagi kalau kita BUMN gitu ya. Seberapa aset mau dijaminkan yang punya BUMN Pak? Iya. Atau ya tergantung nilai pinjamannya tadi ya Pak ya. Kalau umpamanya dari aset itu BUMN-nya sendiri itu bisa mampu mengcover pinjaman itu ya mungkin tidak sampai ke PI gitu ya. Tapi kalau mungkin sebesar kayak tadi Mandalika kan berapa puluh triliun mungkin gitu harus tetap ada penjaminnya yang lebih besar gitu ya kayak PI gitu ya. Iya. Oke. Dari Pak Heru Agus Wiryawan. Nah, ini mungkin agak melenceng tapi mungkin terkait dengan cash flow pendana kayaknya coba. Saya pernah mengawasi proyek yang keterlambatannya dikarenakan cash flow dari perusahaan selalu kurang. Bagaimana cara mengawasi pendanaan seperti ini? Saya khawatir jika ini terus terjadi, dana proyek akan melebihi anggaran yang sudah ditenderkan dan akhirnya kontraktor mengalami kerugian karena owner menganggap itu resiko dari kontraktor yang sudah mengawal pekerjaan. Ini mungkin lebih ke, tapi setahu saya sebenarnya itu ketika ada dana pinjaman kayak gini memang dari awal di kontrak disampaikan juga proses dari
cash flow-nya seperti apa gitu ya, terus pencairan termin di proyeknya dari pemberi dana seperti apa, itu sebenarnya sudah disampaikan. Jadi menurut saya kontraktor ketika ada dana-dana seperti ini itu memang harus mempersiapkan cash flow-nya sendiri, diatur dengan proses terminnya itu gitu. Menurut saya Benar, sih Pak. itu. Tapi mungkin pengalaman Pak Dede seperti apa ya? Iya. Jadi makanya tadi di awal itu ada semacam S-curve ya. S-curve dia minta per kuartal ya, Pak ya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Nah, itu adalah dana yang akan ditarik oleh owner gitu. Yang akan ditarik oleh owner. Nah, gimana terhadap kontraktor? Nah, biasanya Pak kalau di kita dan itu tertuang di dalam ada sebuah prosedur penarikan ya Pak ya. Tertuang bahwasanya 3 bulan itu 3 bulan sebelum itu udah ditarik Pak dana untuk 3 bulan ke depan gitu. Jadi nggak ada cash flow macet gitu. Itu. Jadi sudah ada persiapannya, misal gitu kuartal kita membutuhkan duit 1.000 ya Pak ya. Nah, 3 bulan sebelum itu kita sudah melakukan administrasi gitu, administrasi sehingga duit itu cair pada saat sebelum diminta gitu. Itu kan tinggal pengaturan ini saja. Oh, bisa kayak tadi tergantung skema dari peminjamannya juga ya Pak ya. Dan itu memang itu sudah disampaikan juga mungkin di klausul kontrak dengan rekanan kontraktornya nanti yang mengerjakan ya Pak ya. Iya, iya. Gitu. Soalnya memang ini juga terkait sistem termin peminjaman ini menurut saya juga berbeda-beda juga gitu ya. Kayak saya pengalaman dengan IDB itu tidak seperti Pak Dede tadi. Jadi kan 3 bulan itu kan sudah bisa ditarik dulu duitnya. Ya, perkiraan kita untuk bayar apa. Kalau di IDB dulu seingat saya dia harus kita termin gitu dari kontraktor progresnya berapa, kita ajuin, baru nanti sampaikan ke IDB-nya ngecek, dia langsung bayar gitu. Jadi yang bayar langsung itu dari IDB-nya langsung ke kontraktornya, bukan direct ya Pak ya. IDB ke pemia. Jadi dan itu memang jadi tadi yang disampaikan Pak Heru Agus tadi jadi berpengaruh terhadap cash flow kontraktor karena apa? Prosesnya jadi lebih lama. Iya. Jadi dia mengerjakan progresnya dia 30% baru bisa nagih gitu. Itu cairnya berapa bulan lagi, ketika dia sudah cair itu sudah progresnya sudah berapa bulan. Iya gitu. Jadi memang akhirnya tapi seingat saya itu memang sudah tertuang di dalam kontrak. Benar. Jadi prosesnya itu jadi main kontraktor juga harus mempersiapkan cash flow-nya dia dengan adanya seperti itu dia harus strategi menawarkannya seperti apa. Jadi memang dari itu sudah dibuat cash flow, dia harus utang juga, cash bunganya harus dihitung juga gitu dari awal gitu. Iya Pak, jadi memang beda-beda Pak, term and condition-nya beda-beda. Iya. Ini beda-beda. Tapi memang kalau di AIB ini uang mukanya, itu yang lama tuh. Jadi harus terpilih dulu kontraktornya. Terpilih, ada 0 dari mereka, baru diurus uang mukanya. Tapi kalau untuk progres, seperti itu kira-kira Pak. Iya. Kayak dulu pengalaman saya pernah pakai dana pinjaman yang kalau pemerintah daerah itu kan ada yang pinjam ke yang juga dari pemerintah juga yang memberikan pinjaman. Itu juga prosesnya cukup lama juga karena harus tanda tangan istilahnya bupatinya, itu prosesnya jadi lama di situ. Jadi akhirnya prosesnya jadi agak panjang. Itu cash flow kontraktornya juga harus diatur juga gitu. Iya Pak. Memang Pak, sistem direct lending ini digunakan untuk memangkas birokrasi seperti itu. Direct lending gitu. Karena kalau kita lihat tadi ya dari sisi prosedurnya saja, kalau kita menurut peraturan pemerintah nomor 10 itu yang nyeleksi Bappenas dulu gitu kan, baca dulu Bappenas. Prosedurnya itu bisa sampai 2 tahun mungkin itu ya. 2 tahun. Tapi kalau ini sengaja dibikin direct lending memang karena infrastruktur di Indonesia ini memang harus segera dibangun secara masif gitu ya Pak ya. Jadi makanya langsung dari BUMN yang mempunyai potensi untuk melakukan itu sesuai dengan keuangannya, ya boleh dilakukan direct lending untuk mempercepat itu sebenarnya. Iya.
Sebenarnya tadi seperti apa namanya fungsi dari peminjaman ini kan biasanya kemampuan BUMN atau kemampuan pemerintah daerah itu kan terbatas. Jadi ketika pemain bangun rumah sakit itu, dia kalau dibuat tahap-tahap sesuai dengan kemampuan apa namanya pemerintah daerahnya itu mungkin butuh waktu 5 tahun gitu ya. Tapi Iya, Pak. 5 tahun ke depan baru memang benar bisa beroperasional, atau mungkin 3 tahun setelah pembangunan baru memang bisa operasional. Tetapi dengan peminjaman ini kan sebenarnya bisa dibangun di awal, itu bisa beroperasional dan itu bisa lebih bermanfaat. Sama-sama sebenarnya mungkin akan ada penambahan sedikit apa namanya bunga bank, bunga lah untuk peminjaman itu. Tapi biasanya kan kalau seperti ini kan nggak terlalu besar mungkin ya, atau sebenarnya bunganya kayak gini sama saja kayak kita pinjam bunga itu Pak. Beda Pak. Pinjaman uang gitu. Beda kecil ini. Oh. Kecil banget. Iya. Iya. Makanya ini ininya juga panjang Pak. 10 plus 25 ini 35 tahun. 10 tahun kita gratis ya. Nggak bayar gitu, hanya membayar apa gitu ya, commitment fee nggak salah ya, 10 tahun. 25 tahunnya baru bayar ini di tahun ke-11. Oh. Nah, ini paling panjang nih Pak, 10 plus 25. 35 tahun. Oh. Iya. Bunganya kecil lagi. Presentasi per tahun kecil sekali. Tapi kalau diakumulasi terhadap total ya gede juga kan. Tapi kan kena inflasi juga Pak. Jadi kan sebenarnya kan. Oke, kita ada pertanyaan lagi dari Pak Hafiz Afandi. Apabila pendanaannya berperiode, example tahun 1 50 miliar, tahun 2 100 miliar, dan tahun ketiga 75 miliar. Pertanyaannya, apakah penyerapan tiap tahunnya harus dengan jumlah yang sudah ditentukan? Kalau iya, apabila tidak terserap, apakah dana tersebut akan bertambah pada tahun berikutnya atau hangus? Halo Pak Budi? Iya Pak. Ya, jadi ini intinya pertanyaannya, kalau tahun pertama 50, tahun kedua 100, 375. Kalau seandainya penyerapan tiap tahunnya, kalau tidak terserap gitu ya? Iya. Iya, nggak masalah sih Pak, itu kejadian di kita gitu. Kita pernah ngalamin itu gitu. Jadi sebenarnya tahun 2019 awal itu ITDC itu harus ini Pak, harus memilih kontraktor. Kontraktor sudah terpilih seharusnya di 2019, pertengahan tahun 2019. Tapi pada saat tahun 2019 akhir baru terpilih. Jadi mundurnya tuh 6 bulan. Itu kenapa mundur? Ya karena prosedur procurement-nya yang sangat, atau challenge di engineering-nya yang sangat dalam gitu ya. Nah, itu tidak hangus Pak, tetapi itu mengakibatkan bunga ya Pak ya. Kalau nggak salah bunga commitment fee kita, jadi kelipatan dia Pak gitu. Jadi dia bikin target misalnya 2019 itu misalnya 2.000 gitu ya. Terserap itu, total dana kita misalnya 2.000. Kemudian tahun pertama kita harus serap 1.000. Rupanya terserap hanya 10. Berarti bunganya nanti dari 2.000, 1.000 kurang 10 gitu. 2.000 tambah 1.000 kurang 10. Itu yang ininya. Jadi sebagai ada project cost control, itu harus ngelihat tuh sebenarnya Pak. Dengan delay-nya pekerjaan ini gitu, uang nggak bakalan hangus. Tetapi berapa kita akan membayar nantinya ini yang harus dipikirkan, karena dia motongnya terhadap yang terserap Pak. Nah itu gawatnya itu. Makanya kalau leha-leha aja kita nggak lihat gitu, itu sudah itu. Tambah banyak tuh numpuk di belakang. Ya ini biasanya kalau ini skema ini seringnya untuk ini sih Pak, untuk apa namanya pendanaan Pemda itu kan biasanya dia pinjam, tetapi memang ya. Ada ya apa namanya ada skemanya, jadi dia dibuat beberapa tahun anggaran gitu ya, gitu. Kalau pinjaman luar negeri nggak hangus dia Pak, nggak hangus. Kalau kita di dalam negeri kayaknya iya ya, karena waktu itu pengalaman PMN gitu ya, pernah dibilang, wah kalau ini nggak habis nih tahun ini bisa hangus nih, ditarik duitnya gitu. Waduh, akhirnya kejar-kejaran gitu. Iya.
Tapi itu pernah kejadian juga saya ini Pak, apa namanya project ini IDB Pak, Islamic Development Bank itu banyak ketika itu untuk beberapa university gitu ya. Nah itu akhirnya sebenarnya karena dananya nggak terserap, jadi mundur gitu ya proyeknya. Akhirnya tahun berikutnya di ini Pak, di hold. Oh. Jadi pinjaman jadi IDB menghold pinjaman ke ke Indonesia. Karena itu tidak banyak yang tidak sesuai schedule gitu. Jadi itu memang jadi akhirnya pemerintah sendiri ketika ada sudah komitmen untuk meminjam itu dan itu harus selesaikan tahun ini, ya memang dipus harus selesai gitu supaya tadi itu sesuai jadwal juga. Jadi memang ada nggak tahu ada kebijakan dari masing-masing pemberi ya. Jadi mungkin harapannya tadi mungkin penerima pinjaman juga bisa lebih komitmen dari apa yang sudah disampaikan, mungkin juga bisa biar mungkin kalau mungkin misinya kalau kayak Islamic Development Bank salah satu misinya memang itu bisa bermanfaat. Jadi kalau memang mundur-mundur kan apa yang dipinjam untuk bangun ini kan jadi mundur juga gitu mungkin. Ini pertanyaan dari Muhammad Syahwal Irwansyah. Untuk pendanaan luar negeri tersebut pasti dibutuhkan due diligence sebagai patokan calon investor terhadap perusahaan di mana dia hendak menanamkan modal. Untuk patokan tersebut bisa dijelaskan secara mendetail Pak, faktor apa saja yang dinilai dan kriteria lolosnya sebuah perusahaan menerima dana tersebut. Iya, berarti intinya di sini gimana ini bisa lolos ya, dapat duit gitu kan intinya ya. Ya. Jadi memang pertama-tama Pak, kalau saya lihat berdasarkan pengalaman saya yang terlibat langsung di AIB, memang pertama itu dia harus jelas itu untuk apa ya Pak ya. Kalau nggak salah di peraturan Bappenas ya, di Bappenas itu juga punya peraturan dana-dana yang dipinjam ke luar negeri itu memang harus kalau untuk infrastruktur harus menyebabkan implikasi positif terhadap daerah sekitar. Itu yang paling penting Pak. Itu yang paling penting untuk lolos kriteria itu gitu ya. Kemudian setelah setelah ada syarat-syarat itu, infrastruktur yang kita bangun sudah ada implikasi positif, barulah dilihat secara finansial, pasti ujung-ujungnya kepada finansial Pak. Jadi waktu itu di tempat kami itu ada namanya pengukuran finansial itu ada namanya debt equity ratio ya kalau nggak salah ya, DSCR ya, DSCR. Jadi itu tuh harus di atas 1 Pak, harus di atas 1 waktu itu. Kalau dia nggak di atas 1 berarti perusahaan itu tidak bisa mendapatkan mengembalikan duitnya lagi gitu. Itu ada kalkulasinya secara financial modeling ya Pak. Itu biasanya teman-teman di keuangan dan SMI Pak, sarana multi infrastruktur, kita menggandeng itu waktu itu Pak, pakai SMI. Nah, jadi dia pendanaan itu harus membuktikan kepada dia bahwa kita bisa balikin dengan duit kita sendiri tanpa penjamin. Nah gitu Pak. Makanya marketing strategi tadi itu menjadi benar-benar challenging buat dia. Nah, contoh pasti dia akan men-challenge sumber pendapatan kita ini dari mana Pak, gitu. Contoh kalau di Lombok itu dia harus mengetahui rate sewa setiap lahan dia hitung Pak Budi dan Pak Muhammad Syahwal, dia hitung sumber revenue-nya dari mana gitu. Nah, setelah dapat sumber revenue-nya itu dia kalkulasikan dengan strategi marketing penjualan, barulah dapat nanti semacam rasio pengembalian utang kepada lender. Nah, jika itu mampu, itu bisa dianggap ini Pak itu. Dan terlepas pula dari lingkungan pastinya Pak. Karena mereka sangat-sangat aware terhadap lingkungan. Jadi memang 3 aspek tadi, aspek teknis ya, kegunaannya harus memang ada implikasi positif, kemudian dari keuangannya dan lingkungan itu memang harus terjaga dengan baik. Saya rasa intinya 3 itu Pak. Begitu. Ya, jadinya sebenarnya sama, hampir jadi lebih kayak swasta ya Pak ya, swasta jadi mau meyakinkan bagaimana kita bisa mengembalikan dana itu, mungkin benar. Utamanya sih itu sebenarnya Pak ya. Iya, tanpa ada unsur penjamin ya, tanpa ada unsur penjamin gitu. Catatannya itu unsur penjamin. Penjamin itu hanya waranti ya Pak ya, jatuhnya ya, garansi gitu ya.
Dua pertanyaan lagi ya Pak, udah mau jam 11 nih. Oh iya Pak, Mungkin, iya. ya, ini dari Pak Rizal Effendi nih, ada masukan. Judul sama materi yang dipaparkan tidak sesuai atau berbeda. Salah kasih judul kayaknya. Tugas engineer dalam proyek yang didanai loan yang umumnya GCC menggunakan FIDIC. Sudah jelas diatur apa saja tugas engineer. Nah. Oh, gini. Kalau ini Pak Effendi ini bicaranya tentang kontrak condition nih. Kontrak condition engineer nih gitu. Engineer kalau di FIDIC udah jelas tuh. Ada di bab 14, di bab 2 ya kalau nggak salah. Itu yang kita pakai engineer artian. Jadi engineer di sini nih kita bicara seorang civil engineer, Pak. Gitu. Yeah. Seorang orang yang tamat kuliah gitu ya, orang yang tamat kuliah terus dia bekerja di suatu perusahaan terlibat dalam ini gitu. Kalau engineer yang FIDIC kontrak ini sudah masuk paket konstruksi, Pak, kita pakai itu juga. Itu udah beda, itu MK ya. Kalau kita samakan itu manajemen konstruksi dan engineer ya Pak Budi ya. Iya. Nah, itu sama gitu. Itu udah bicara tentang panduan kontrak and condition tuh Pak. FIDIC kontrak, red book, yellow book gitu, ada silver book gitu kan banyak. Tapi kalau di engineer yang kalau general konstruksi kita pakai red book 999 kan, 1999 construction. Yeah. Memang beda Pak. Ini kita bicaranya tentang peranan civil engineer atau civil engineer atau engineer dalam tanda kutip, ada orang elektrikal, ada itu ya gitu. Iya, sebenarnya sama apa namanya di Pak Dede gitu ya. Jadi sebenarnya kemarin kita diskusinya lebih bagaimana kita seorang civil engineer itu kan tidak hanya berkutat di teknis saja. Jadi kayak ini sebenarnya peran tadi disampaikan di civil engineer itu masuknya ketika mulai dari perencanaan suatu proyek di awal. Jadi mau proyek itu mau ada itu di mana saja sih, dan dia harus bisa apa sih gitu ya. Walaupun tadi apa namanya kan kita tidak hanya ini, kan kita berhubungan tadi, kita harus tahu skema dari berhubungan dengan marketing tadi. Jadi kan kita harus membuat cash flow juga, bagaimana apa namanya strateginya, mana dulu yang harus dibangun, dan itu kan perlu engineer juga gitu. Maksud saya juga kan maksudnya gitu. Iya, jadi maksud saya juga kita sebagai engineer itu wawasannya nggak hanya tadi struktur, teknik gitu. Jadi kadang kan kita juga harus mempunyai wawasan yang agak lebih luas gitu ya, karena kita berhubungan dengan banyak disiplin ilmu juga gitu. Benar. Jadi mungkin harapannya dengan salah satunya ini itu kan kita juga tahu bisa teman-teman mungkin nanti juga punya wawasan ketika apa namanya di dalam suatu pendanaan proyek itu menempatkan dirinya di mana gitu. Sebenarnya lebih ke sana. Sama kalau yang dipaparkan tadi Pak Dede tadi kan besar sekali ya. Mungkin sama kalau kayak pemainnya ada developer swasta gitu ya. Nah, itu kan civil engineering kan juga berperan di situ. Kan tadi hampir skemanya menurut saya mungkin hampir sama, cuma mungkin lingkupnya jadi agak lebih kecil gitu ya, Pak. Iya. Gitu. Iya, Pak. Oke, satu lagi pertanyaan, Pak. Sudah jam 11 nih. Dari Panji Seribuana, bagaimana pelaksanaan dan pengawasan serta laporan pertanggungjawaban pada proyek dari pendanaan bank luar negeri ini yang baik dan benar agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari? Iya, memang laporannya itu sudah ada template ya Pak ya. Mereka sudah memberi template, jadi sudah ada standarnya. Tapi standarnya itu ya paling kurang ya, lebih kurangnya itu adalah ada penentuan baseline tadi gitu ya Pak ya. Penentuan baseline tadi itu bisa baseline dari baseline yang akan tercapai, misal pembangunannya berapa panjang jalan yang tercapai gitu ya. Kemudian baseline tentang keuangan gitu. Nah itu memang sudah diatur di sana. Jadi setiap proyek itu biasanya sudah ada template-nya lah Pak dari mereka gitu ya. Jadi kita tinggal menjalankan saja gitu. Yang penting yang dilihat dari sana adalah harus sepakat dengan baseline yang dia kasih di awal. Nah itu kuncinya Pak. Itu aja sebenarnya gitu. Dan memang dari pendanaan itu kan memang selain aspek baseline itu, aspek lingkungan ini yang paling krusial sekali Pak. Itu memang berat gitu, aspek lingkungan. Itu sih Pak. Tapi kalau laporan standar ya Pak ya, laporan pertanggung jawabnya standar gitu. Dia udah ada template, jadi udah ngikutin aja. Ya.
Tapi mungkin juga tadi seharusnya kalau sudah levelnya internasional gitu, sebenarnya juga sudah itu bisa diterapkan juga di kalaupun kita diperiksa pun itu sudah sebenarnya sudah standar juga gitu ya seharusnya. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang aneh, Pak. Kadang-kadang aneh. Yang udah standar itu, yang udah standar secara internasional belum tentu standar secara nasional. Bapak ngalamin lah kadang-kadang kan. Waduh, repot juga ya. Oke. Siap-siap. Ini karena sudah jam 11, Pak. Kita tadi janjinya jam 11 harus kita akhiri. Jadi mungkin mohon maaf teman-teman yang mungkin masih ada banyak pertanyaan ini dari teman-teman. Nanti, Pak. Ya, boleh nanti saya akan share ke Pak Dede untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab gitu ya. Baik. Ini mungkin karena keterbatasan waktu kita mungkin untuk webinar sekali ini mungkin kita akhiri saat ini gitu ya. Jadi terima kasih Pak Dede yang sudah menyampaikan diskusi terus sharing terkait dengan bagaimana proses pendanaan suatu proyek gitu ya. Mungkin tadi ya sebenarnya lebih banyak tadi ini untuk pemerintah ya. Nah, lebih sebenarnya ini mungkin lebih ke BUMN walaupun tetap ada campur tangan pemerintah, tapi kalau lihat skemanya tadi menurut saya itu juga bisa diterapkan di proyek-proyek swasta juga gitu. Jadi sebenarnya saya berusaha untuk ketika membuat webinar itu semua yang terkait dengan teknis sipil ya, jadi nggak harus yang teknis struktur, geoteknik gitu ya, mungkin jembatan dan lain-lainnya. Ada hal-hal lain yang memang itu juga berkaitan dengan seorang civil engineer, dan menurut saya civil engineer sangat luas sekali dan itu berhubungan dengan banyak disiplin ilmu juga, dan kita kadang juga harus nggak harus mungkin teman-teman nggak harus menguasai detail, tetapi kita juga harus paling tidak wawasan itu juga harus perlu kita ketahui gitu. Ya mungkin ada tambahan lagi dari Pak Dik. Iya Pak, kalau saya memang mau menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, memang kita sebagai civil engineer memang harus melihat itu secara luas ya Pak ya. Karena KBK kita kan banyak ya Pak ya, ada air, struktur, geoteknik gitu ya. Nah, kita semuanya memang harus mengetahui hal itu walaupun nggak secara detail gitu ya. Karena itu yang saya alami sekarang Pak gitu ya. Semuanya harus semuanya jadi elektrikal pun iya gitu ya, jadi mekanikal pun iya gitu ya. Nah, jadi itu pertama. Terus yang kedua, webinar-webinar yang dilakukan Sipilpedia sebelumnya itu adalah teknis-teknis atau teknik yang dilakukan dalam yang saya sampaikan tadi gitu. Nah, itu intinya. Jadi kayak scheduling gitu ya. Terus kayak menghitung biaya, kayak manajemen kontrak, kan udah ada sebelumnya ya Pak Budi ya. Nah, itu adalah detailnya, tapi globalnya adalah ini gitu. Tiangnya itu adalah ini gitu. Nah, jadi mungkin ini akan memberi pemahaman bahwasanya scheduling itu ada di ilmu project management ya gitu ya. Kontrak itu ada di plan procurement management. Cost itu ada di ilmu plan komunikasi plan cost management. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah plan komunikasi manajemen yang sering kita lupakan Pak Budi. Nah, itu sering kita lupakan. Karena percuma aja kita ngitung bener-bener ya, kita ngitung bagus-bagus, kita menyampaikannya nggak bener ya salah, nggak diterima ya Pak. Ujung-ujungnya itu. Gitu. Nah, jadi itu yang nggak kalah pentingnya. Jadi memang saya sedang Pak jujur dengan adanya webinar Sipilpedia ini. Mungkin nanti jembrengannya dari yang saya sampaikan tadi ada lagi, mungkin ada lagi yang bahas risiko Pak gitu, ada lagi yang bahas tentang menghitung risiko dalam sebuah proyek gitu Pak, sehingga diterjemahkan secara kuantitatif. Nah, itu perlu Pak. Nah, gitu. Jadi memang yang saya sampaikan tadi tiga poin sudah ada Pak. Scheduling sudah ada di webinar sebelumnya, procurement sudah ada, yang lain schedule sudah ada, tinggal risk sama mungkin pelaksanaan penentukan quality mungkin ya, quality harus di ini. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Terima kasih sekali Pak Budi sudah memberi kesempatan kepada saya, dan terima kasih juga kepada teman-teman, bapak-bapak dan suhu besar saya Pak yang membimbing saya dalam pekerjaan ini gitu ya. Spesial thanks-nya kepada Pak Hari, Pak Samsul, Pak Lutfi, Pak Novan dan teman-teman ITDC ya Pak. Ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak
Novian yang sudah sharing di sini, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di webinar ini, semoga bisa mendapatkan manfaat dan dari hasil diskusi kita. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.